Episode 731 Alat untuk memahami domain karma. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Semua kultivator di planet Kingling, tidak peduli apa tingkat kultivasinya, sibuk selama 5 tahun ini. Zhang Xinhai mempertimbangkannya dalam waktu lama dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan permintaan Wang Lin. Dia menyebarkan permintaan Wang Lin sehingga setiap keluarga kultivasi mengetahuinya. Namun, keluarga Zhang mendapatkan identitas utusan Wang Lin. Selama 5 tahun ini, para kultivator ini melakukan perjalanan di antara manusia dan terus-menerus mengumpulkan kebencian mereka. Aura ini ada pada hampir setiap manusia, satu-satunya perbedaan adalah jumlahnya. Terlalu banyak manusia di planet Kingling. Dalam waktu 5 tahun, kurang dari 40% yang terkumpul. Melihat separuh waktu telah berlalu, Zhang Xinhai menjadi cemas. Namun, saat ini sudah menjadi yang tercepat yang bisa mereka tempuh. Bahkan dia sendiri telah keluar untuk mengambil uang dari dunia fana. Semua orang di keluarga yang setidaknya mencapai lapisan 5 kondensasi Qi dikirim. Selama 5 tahun ini, Wang Lin duduk di puncak gunung memurnikan harta karunnya. Apa yang dia sempurnakan adalah layar gunung dan sungai di dalam jiwa aslinya. Rusak parah. Di dalam jiwa asal Wang Lin, guntur digabungkan ke dalamnya untuk membantu memperbaikinya. Selain itu, ada gunung langit. Karena retakan tersebut, ekstraksi jiwa menjadi tidak stabil. Wang Lin menggunakan energi jiwa asalnya untuk secara perlahan memperbaiki dan memperbaikinya. Adapun mahkota yang menyatu dengan mawar biru kupu-kupu merah, Wang Lin telah mempelajarinya sejak lama tetapi tidak dapat melihatnya. Ketiga harta karun ini adalah barang yang baru saja dia peroleh. Saat menyempurnakannya, Wang Lin meluangkan waktu dan menggabungkannya dengan apa yang dilihatnya dari jalan menuju langkah ketiga. Dia mengeluarkan beberapa harta magis biasa dari tasnya. Salah satunya adalah Soul Laser. Cambuk ini telah mengikuti Wang Lin sejak lama, dan kekuatannya jelas memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya, Wang Lin tidak menganggapnya penting, tapi saat ini dia sangat mempedulikannya. Wang Lin memandang Soul Laser di tangannya dan bergumam, dari semua hartaku, dalam hal kecerdasan, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang surgawi atau pedang bulan separuh. Dalam hal pertahanan, itu tidak bisa dibandingkan dengan bendera 1 miliar jiwa atau layar gunung dan sungai. Dari segi kemampuan, tidak bisa dibandingkan dengan gunung langit atau kereta perang pembunuh dewa. Tapi ini satu-satunya harta karun yang mengandung aura langkah ketiga yang saya lihat. Hal ini memang sangat aneh. Cambuk ini terlihat sangat normal, tetapi hantu surgawi hampir kehilangan akal ketika melihat cambuk ini. Seolah-olah ia mengenalinya. Mengekstraksi jiwa asal sejalan dengan sumber Dao. Hal ini juga dapat dianggap karma dengan tubuh sebagai penyebab karma dan jiwa asal sebagai akibat karma. Ini adalah harta karun yang dimurnikan pada bagian akhir karma Dao. Mata Wang Lin bersinar saat dia merenung. Wilayah kekuasaannya berangsur-angsur berubah dari wilayah hidup dan mati menjadi wilayah karma. Domain ini terlalu besar. Wang Lin baru menyentuh puncak gunung es, tapi dia sudah bisa merasakan betapa megahnya gunung es itu. Pemahaman saya saat ini tentang domain karma tidak cukup untuk menciptakan sesuatu yang nyata, seperti sungai dunia bawah. Namun, setelah melihat jalan menuju langkah ketiga, saya memperoleh pemahaman. Saat tangan kanan Wang Lin mengusap Soul Laser, matanya bersinar semakin terang. Dia memikirkan cara untuk menggunakan kekuatan domain karma yang terwujud sebelum dia benar-benar dapat mewujudkannya. Ini untuk memastikan bahwa dia cukup siap untuk perjalanan ke alam surgawi guntur ini. Menggunakan Soul Laser untuk membantu memadatkan domain karma seharusnya berhasil. Saat Wang Lin merenung, dia membuat keputusan. Jika itu orang lain, mereka akan takut dan ragu-ragu dalam waktu lama dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan. Ini karena mereka tidak tahu apakah pilihan ini benar atau akan mengganggu pemahaman keberadaan mereka. Namun, Wang Lin berbeda karena dia telah melihat dengan jelas jalan di depannya. Dia tahu bahwa hal ini paling banyak akan mempengaruhi domainnya, tapi itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah merenung sebentar, mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil Soul Laser. Saya akan menjadikan Anda implementasi domain saya. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya aneh dan dia meletakkan cambuk di pangkuannya. Dia kemudian menutup matanya dan mulai memperbaikinya dengan hati-hati. Pikirannya harus terhubung dengan harta karun itu agar domainnya bisa memasukinya secara perlahan. Waktu seringkali berlalu tanpa meninggalkan jejak. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Wang Lin telah tinggal di planet Kingling ini selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, dia tidak pernah meninggalkan gunung.
Faktanya, selain Zhang Xinhai, tidak ada kultivator lain di planet ini yang pernah melihatnya. Namun, pemilik planet Qingling, nenek moyang planet Qingling mulai membebani hati para kultivator semakin berat. Khususnya, kabut hitam tebal yang mengelilingi gunung telah menyebabkan hati banyak kultivator menjadi dingin. Namun, ada beberapa kultivator yang memupuk kebodohan. Mereka akan menuntut untuk memprovokasi kekuatan yang disebut penguasa planet Qingling. Semuanya langsung dilahap kabut hitam begitu mereka menyerbu masuk. Satu-satunya yang tersisa hanyalah jeritan sedih yang bergema di seluruh dunia seolah-olah memperingatkan para kultivator untuk tidak masuk. Sedangkan bagi manusia, mereka tidak terlalu merepotkan. Ketika mereka melihat kabut hitam, mereka tahu bahwa kabut itu penuh dengan bahaya, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang memasuki tempat ini. Jika mereka masuk karena tersesat, Wang Lin tidak akan melakukan pembunuhan sia-sia. Bendera jiwa berisi keinginan Wang Lin. Manusia fana ini akan mengalami koma dan akan dikirim ke pinggir wilayah. Selama 3 tahun ini, Wang Lin fokus pada pemurnian harta karunnya. Satu-satunya yang berisik adalah Su Liguo. Dia entah bagaimana telah memecahkan segel yang ditempatkan Wang Lin di tas pegangannya. Meskipun dia masih belum bisa keluar, dia selalu berteriak tanpa henti. Pada hari ini, Soul Laser di pangkuan Wang Lin memiliki beberapa domain karma yang dimasukkan ke dalamnya. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan dibandingkan dengan akal ilahi. Pada saat yang sama, dengan perpaduan bagian terakhir dari domain karma, Soul Laser bahkan lebih kuat. Namun, saat ini, suara aneh itu muncul sekali lagi. Lin kecil, apakah kamu berani mengeluarkan kakek musuh? Aku kuat sekarang, jadi kamu jangan berani melepaskanku lagi. Yakinlah, orang tua ini tidak akan bertindak melawan Anda. Saya sudah memikirkannya, dan mulai sekarang, Anda akan mengikuti saya. Identitas kita akan berubah dan aku akan menjadi masternya. Suara arogan Su Liguo sangat sombong. Wang Ling mengerutkan kening. Jika bukan karena dia tahu bahwa dia kekurangan waktu untuk berurusan dengan Su Liguo, dia pasti sudah memberi pelajaran pada Su Liguo. Bukan saja Su Liguo tidak memahami hal ini, dia menjadi semakin lancang. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menamparkan tas pegangannya dan dengan dingin berkata, keluar dari sini. Oh, kamu berani berbicara seperti itu kepada kakek musuh. Little Lin, kamu sepertinya tidak mengerti situasinya. Aku bukan lagi Su Liguo yang dulu. Suara Su Liguo keluar dan kabut hitam keluar bersamanya. Kabut hitam ini dipenuhi dengan energi pedang dan segera keluar. Di udara, kabut membentuk penampakan Su Liguo. Saat dia muncul, dia langsung tertawa keras dan meraung, bahkan aku, Su Liguo, akan menikmati hariku. Langit tidak buta. Aku akhirnya bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Wang Lin dengan dingin menatap Su Liguo dan tidak berbicara. Su Liguo selesai berbicara dan menatap Wang Lin, memperlihatkan tatapan tajam. Saat ini, dia kembali ke penampilan arogannya. Seluruh tubuhnya menyusut dan tiba-tiba membentuk pedang besar di udara. Pedang ini tampak persis seperti pedang surgawi. Saat ia menyerang, energi pedang yang kuat keluar. Energi pedang ini juga mengandung niat pedang kuno. Ini sangat mengejutkan. Dia langsung menyerang Wang Lin seolah-olah dia bisa menembus kekosongan dan mendekat dalam sekejap. Mata Wang Lin masih dingin. Ketika Su Liguo mendekat, Wang Lin tidak bergerak, tetapi Soul Laser di pangkuannya bergerak dan terbang ke udara. Aura misterius menyebar dan segera mengelilingi area seluas 1000 kaki. Aura ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan yang membuatnya seolah-olah area seluas 1000 kaki ini terpisah dari luar dan dipenuhi dengan keagungan yang cukup kuat untuk membuat seseorang pingsan. Su Liguo merasakannya dengan sangat jelas. Dia berseru dan pedang besar yang dia bentuk menjadi tidak stabil. Namun, pedang besar itu tiba-tiba melepaskan lebih banyak energi pedang. Dia jelas akan melawan dengan paksa. Pada saat ini, suara Wang Lin perlahan bergema. Sulit bagi benda-benda di dunia ini untuk lepas dari karma. Tidak ada tempat tanpa sebab karma, dan akibat karma ada di mana-mana. Soul Laser berkedip dan menciptakan ledakan seolah-olah telah membuka pintu takdir. Soul Laser menghubungkan ujung ke ujung, membentuk lingkaran. Pedang besar Su Liguo tanpa sadar jatuh ke dalam lingkaran dan dengan cepat hancur. Efek karma adalah sumber dari semua penyebab karma. Suara Wang Lin terdengar lagi. Disintegrasi pedang besar itu terjadi hampir dalam sekejap, dan pedang itu kembali menjadi kabut hitam. Wajah Su Liguo muncul di kabut hitam. Wajahnya dipenuhi teror dan matanya dipenuhi ketakutan. Tuan, saya salah. Su kecil salah, kali ini sangat salah. Luangkan waktu untukku sekali, tolong luangkan aku kali ini.
Su Liguo segera mulai memohon. Suaranya sangat menyedihkan. Mata Wang Lin dingin saat dia melihat ke arah Su Liguo. Kabut hitam Su Liguo dengan cepat hancur di dalam lingkaran saat Wang Lin dengan tenang berkata, kamu memperoleh niat pedang kuno karena aku, jadi buahnya juga milikku. Su Liguo terkejut saat mengetahui kabut hitam yang membentuk tubuhnya mulai menghilang lebih cepat. Perasaan krisis segera muncul dari dirinya, menyebabkan dia kehilangan akal. Dia segera memohon, Guru, saya tahu saya salah, dan saya tidak akan pernah berani memberontak lagi. Selain itu, kamulah yang mengubahku menjadi iblis. Jika tidak, saya tidak akan berada di sini hari ini. Benar kan, Guru? Bukankah itu karma? Su Liguo sangat cemas saat berbicara. Dia bisa merasakan bahwa dia akan hancur total. Penyesalan di hatinya sudah memenuhi tubuhnya. Aku seharusnya tidak memprovokasi iblis ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak pernah berhasil sekalipun. Su Liguo, Su Liguo, bagaimana ingatanmu bisa seburuk ini? Iblis Wang tua ini lebih iblis daripada aku. Su Liguo berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, itu karmamu, bukan karmaku. Episode 732 mencapai puncak dan kepentingan jahat Su Liguo. Lingkaran yang dibentuk oleh Soul Laser mengendur. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setelah domain menyatu dengannya, ia tidak lagi memiliki bentuk fisik. Itu menjadi seperti wilayah kekuasaan seseorang, sesuatu yang tidak bisa dilihat tetapi masih bisa dirasakan. Su Liguo, yang hampir pingsan, segera mundur beberapa langkah. Teror di matanya masih sangat kuat. Dia telah kehilangan semua kesombongan dari sebelumnya dan wajahnya dipenuhi sanjungan. Dia segera berkata, mantra guru memang sangat kuat. Faktanya, Su kecil hanya melakukan ini agar guru dapat berlatih lebih banyak. Faktanya, kesetiaan kecil Su kepada guru sangat tinggi tanpa memikirkan pemberontakan. Wang Lin memandang Su Liguo dan dengan tenang berkata, karena kamu bisa keluar, tidak perlu kembali ke dalam tas penyimpanan. Anda bisa tinggal dalam jarak 5.000 km dari gunung ini. Pahami niat pedang kunomu. Su Liguo terkejut, dia tidak menyangka ladang lama ini akan semudah ini. Matanya menoleh dan dengan cepat berkata, Tuan, Su Liguo enggan meninggalkanmu. Aku hanya merasa tabah saat berada di dekatmu. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia mengangguk. Karena itu masalahnya, maka tetaplah di sini. Su Liguo tersenyum, tetapi hatinya terasa pahit. Apakah iblis ini benar-benar membiarkanku berkeliaran dengan bebas dalam jarak 5.000 km? Ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan kepribadian iblis ini. Pasti ada triknya. Untunglah aku, si Liguo, pintar, kalau tidak aku akan lebih menderita. Su Liguo merasa sangat bangga saat memikirkan hal ini. Dia segera mengambil bentuk dan duduk. Setelah beberapa saat, dia merasa sedikit terganggu. Dia sesekali melihat Wang Lin untuk mencoba menemukan beberapa petunjuk. Wang Lin berhenti memperhatikan Su Liguo dan menamparkan tasnya. Nyamuk dan katak petir segera muncul. Nyamuk itu berbaring dengan nyaman di punggung katak petir. Setelah muncul, ia menjerit ke arah Wang Lin, namun ia tetap berbaring di punggung katak guntur seolah-olah ia tidak mau pergi apapun yang terjadi. Setelah mereka muncul, nyamuk lainnya mengikuti mereka. Meski dianggap masih dalam tahap larva dan belum dewasa, namun mereka semua tetap terlihat sangat ganas. Adapun katak petir, sepertinya sudah terbiasa dengan binatang nyamuk tercela di punggungnya. Setelah muncul, perutnya membesar dan menemukan lokasi di samping dan sepertinya sudah tertidur. Tak lama kemudian, kereta perang pembunuh dewa muncul dan berubah menjadi binatang guntur. Begitu muncul, ia melihat katak petir dan mulai mengaum. Penampilan katak guntur yang awalnya malas tiba-tiba menghilang. Matanya terbuka lebar dan menatap binatang guntur dengan perutnya yang membesar. Binatang nyamuk itu juga penuh semangat saat memandang binatang guntur dengan penuh minat. Su Liguo berada di samping, dan matanya terbuka lebar. Dia dengan hati-hati melihat ke arah binatang guntur dan berpikir, guru benar-benar guru. Belum lama ini, tapi sekarang ada binatang bodoh lainnya. Berjuang, sebaiknya kalian semua bertarung. Maka kalian semua akan tahu bahwa saya telah bersama guru paling lama. Namun, saya harus mengatakan bahwa guru benar-benar beruntung dengan binatang buas. Saya, Su tua, sangat rendah hati dan hanya beruntung dengan kecantikan. Ekspresi Su Liguo memasuki keadaan kesurupan saat dia memikirkan tentang keindahan kecil di negeri roh iblis. Sayangnya, sejak zaman kuno, sentimen mengarah pada penyesalan.
Ini adalah kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh iblis tua Wang. Su Liguo merasa sangat menyesal. Dia melihat binatang guntur, katak guntur, dan nyamuk sebelum melihat Wang Lin. Dia merasakan rasa kesepian dan kebanggaan. Pemurnian harta karun terus berlanjut, tetapi saat ini hal tersebut bukanlah fokus karena waktu terbatas. Wang Lin memutuskan untuk menggunakan apa yang dilihatnya pada langkah ketiga dan menyesuaikan mantranya. Dia mulai merenung. Di antara mantra yang dia kendalikan, mantra paling kuat yang bisa dia gunakan adalah Heavenly Chop. Namun, sebelum dia menembus langkah pertama kultivasi dan memasuki tahap ilusi yin, itu akan menghabiskan energi asalnya yang berharga. Setelah itu adalah mantra Stop. Mantra ini tidak lebih lemah dari Heavenly Chop. Jika digunakan pada saat yang tepat, hal itu akan memainkan peran yang menentukan. Selain ketiga mantra itu, ada jari kematian, jari iblis, dan jari dunia bawah. Ada juga 3 kemampuan sungai bawah tanah. Dao membentuk sungai dunia bawah, pembentukan jiwa sungai, dan kekuatan sungai dunia bawah. Yang perlu dia sesuaikan adalah 3 jari. Jika dia terus menggunakannya, maka itu akan sangat merugikannya dalam perjalanannya menuju langkah ketiga. Ketiga mantra ini tidak lengkap dan akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Adapun mengapa mereka akan membahayakan jalannya menuju langkah ketiga, Wang Lin tidak tahu, tapi dia punya perasaan. Saat dia merenung, dia menjentikkan jarinya dan menggunakan ketiga mantra untuk mendapatkan wawasan. Mantranya keluar satu demi satu. Dia secara bertahap meningkatkan kecepatan mantranya dan terus merapalkannya satu demi satu. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menggunakan perasaan samar di benaknya untuk mencari petunjuk dan secara bertahap meningkatkan mantranya. Proses ini sangat melelahkan, sehingga tidak butuh waktu lama ia merasa lelah. Setelah beristirahat sebentar, Wang Lin memulai sekali lagi. Roda waktu bergerak sekali lagi dan 2 tahun berlalu. Selama 2 tahun ini, Wang Lin menghabiskan sebagian besar waktunya fokus pada penyempurnaan mantra. Namun, pada akhirnya ia tidak mampu meraih hasil yang memuaskan. Wang Lin mengerti bahwa dia terlalu tidak sabar. Namun, dia tidak menyerah dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan mantranya secara perlahan. Jika seseorang di langkah kedua melihat ini, mereka akan terkejut. Peningkatan semacam ini sama dengan menyimpulkan mantra surgawi asli dari mantra saat ini. Belum lagi baginya, ini adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan bagi orang-orang seperti Olsir. Selama 2 tahun, katak guntur dan binatang guntur sangat bermusuhan satu sama lain, tetapi mereka tidak berkelahi. Katak guntur terlalu lemah dan binatang guntur merasa jijik meskipun katak guntur dirasa berpotensi menimbulkan ancaman di masa depan. Adapun binatang nyamuk, minatnya beralih dari katak guntur ke binatang guntur. Ia terbang mengelilingi binatang guntur seolah ingin berbaring di punggung binatang guntur. Namun, setiap kali lelah, tidak berhasil, hanya membuatnya semakin tertarik. Su Liguo merasa meremehkan semua ini. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa Wang Lin telah benar-benar melupakan mereka. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia pergi sejauh 1000 kaki dari Wang Lin dan dengan riang menjelajahi gunung. Namun, dia ingat kata-kata Wang Lin dan tidak berani pergi lebih dari 5000 km dari sini. Dia perlahan-lahan menjadi bosan karena tidak ada satu orang pun dalam area 5000 km. Orang-orang cenderung menjauh dari daerah ini, yang membuat Su Liguo sangat tertekan. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, ada beberapa kultivator di luar yang awalnya takut untuk masuk. Dia akhirnya menggunakan mantra untuk mengelabui mereka agar masuk. Setelah bermain-main dengan mereka, dia melepaskannya. Namun, sejak saat itu, tidak ada lagi kultivator yang berani datang. Bahkan bertahun-tahun kemudian, setiap kali para kultivator memikirkan tentang apa yang telah terjadi pada mereka, hati mereka akan menjadi lebih dingin. Pada hari ini, dia sangat bosan saat terbang di sekitar area tersebut, berharap ada manusia yang bisa masuk. Tiba-tiba dia menggigil dan kegembiraan yang sudah lama tidak dia rasakan langsung memenuhi tubuhnya. Mata Su Liguo bersinar ketika dia menatap kabut dan mulai berteriak dengan penuh semangat. Seseorang akhirnya datang. Zhang Xinhai muncul di luar kabut dengan wajah lelah dan tubuhnya dipenuhi aura kematian. Di sampingnya ada seorang pria parubaya yang sangat tegang. Orang ini mengenakan jubah hitam dan tingkat kultivasinya juga berada di puncak tahap jiwa baru lahir. Pria parubaya itu memandang dengan agak waspada pada kabut hitam di kejauhan dan berbisik, "Ayah, apakah kita benar-benar harus pergi?" Zhang Xinhai berkata dengan nada serius, "Tentu saja kita harus melakukannya. Masa hidup ayahmu akan segera berakhir."
Selain untuk menyelesaikan permintaan senior, perjalanan ini juga untuk memperkenalkan Anda kepada senior sebagai penerus saya. Setelah saya mati, Anda akan menggantikan saya dan bertindak sebagai pembawa pesan bagi senior untuk memastikan keberadaan keluarga Zhang kami selamanya. Pria parubaya itu ragu-ragu dan berkata, tetapi ayah, saya mendengar dari beberapa teman bahwa senior ini memiliki beberapa keanehan. Lebih dari setahun yang lalu, beberapa teman adalah. Sebelum dia dapat menyelesaikannya, Zhang Xinhai menatapnya dan pria parubaya segera tutup mulut. Su Liguo seperti hantu saat dia dengan cepat mendekati daerah itu. Dia bersembunyi di balik kabut hitam, sehingga ayah dan anak Zhang tidak menyadarinya. Wajah Su Liguo dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat ke arah ayah dan anak itu dan bergumam, ya, orang tua itu sedang sekarat dan tidak akan mampu menahanku bermain-main. Kakekmu Su akan bersikap baik dan membiarkan tubuhmu pergi. Adapun si kecil, hehe. Kegembiraan di mata Su Liguo menjadi semakin kuat saat dia melihat pria parubaya dari kabut. Bahkan ada bekas kebejatan di matanya. Dia terbatuk kering dan berbicara dengan nada tegak, siapa itu? Sebutkan namamu. Zhang Xinhai menarik napas dalam-dalam. Dia berhenti 5.000 km dari gunung dan tidak masuk. Sebaliknya, dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, Junior Zhang Xinhai telah menyelesaikan permintaan senior dan permintaan untuk bertemu senior. Suaranya serak saat perlahan memasuki kabut hitam. Mata Su Liguo menoleh dan dia berkata, yang lama boleh masuk. Aku akan membawamu menemui tuanku. Zhang Xinhai terkejut dan ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke dalam kabut hitam. Saat dia masuk, dia merasakan angin menyelimuti dirinya dan tubuhnya dengan cepat dikirim ke depan. Tak lama kemudian, dia sampai di puncak dan angin mereda. Dia segera melihat Wang Lin dan dengan hormat berkata, Senior, Junior tidak mengecewakanmu dan mengumpulkan semua kebencian di planet Qingling. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batu giok itu, totalnya 1000. Dia meletakkan mereka semua di tanah dan dengan hormat mundur beberapa langkah. Setelah Su Liguo mengusir Zhang Xinhai, dia dengan bersemangat kembali ke tepi kabut. Dia memandang pria parubaya di luar dan berkata, bocah cilik, masuklah, jangan takut. Kakekmu Su akan memberimu beberapa manfaat. Ketika dia melihat pria parubaya itu masih ragu-ragu, dia langsung berteriak, kenapa kamu belum masuk? Pria parubaya itu mengatupkan giginya dan melangkah ke dalam kabut hitam. Wang Lin membuka matanya dan mengamati batu giok itu. Dia segera merasakan kebencian di dalam diri mereka. Ada kebencian yang sangat besar, seolah-olah ada badai aura kebencian. Wang Lin perlahan berkata, bagus sekali. Orang yang kamu bawa akan menjadi utusanku di luar puncak Hang Yun di masa depan. Setelah merenung sebentar, dia mengambil pil dan melemparkannya ke Zhang Xinhai. Berikan pada anakmu. Jika dia cukup berbakat, mungkin dia bisa mengandalkan aura di dalam pil dan mendapatkan peluang sedikit lebih tinggi untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wajah Zhang Xinhai dipenuhi ekstasi. Dia segera meminum pil itu dan menyimpannya seperti harta karun. Lalu dia dengan emosional berkata, terima kasih, senior. Wang Lin memerintahkan, kebencian ini adalah ilusi, dan akan muncul kembali. Di masa depan, keluarga Zhang Anda akan bertanggung jawab mengumpulkannya setiap beberapa tahun. Kemudian dia mengeluarkan beberapa biji merah dan memberikannya kepada Zhang Xinhai. Ini disebut buah kenaikan surgawi. Ajak orang-orang untuk planet mereka dan percepat pertumbuhan mereka dengan energi spiritual. Selama 10 tahun ke depan, tanamlah sebanyak mungkin. Zhang Xinhai dengan cepat mengangguk. Wang Lin mendapatkan benih itu dari tas pegangan Qian Kuizi. Zhang Xinhai dan putranya meninggalkan puncak Hang Yun. Namun, putranya tampak kesurupan, mengeluarkan ekspresi aneh dan bahkan sedikit rasa nikmat. Adapun Su Liguo, dia dihukum oleh Wang Lin. Jika bukan karena apa yang dilakukan Su Liguo tidak terlalu buruk, Wang Lin pasti sudah langsung menyempurnakan Su Liguo. Setelah mendarat dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, Su Liguo memasang ekspresi seperti dia dianiaya. Dia tidak lagi berani menyelinap keluar. Yang dia lakukan hanyalah melihat ke kejauhan sepanjang hari dan mendesah dalam hatinya. Saya baru saja mengambil alih tubuh fisik mereka dan kemudian menikmati perasaan memiliki daging. Betapa besarnya hal itu, sayang sekali. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan Su Liguo. Setelah membumikan Su Liguo, dia sekali lagi fokus menyempurnakan mantranya. Selama waktu itu, dia perlahan-lahan menyerap kebencian ke dalam sungai bawah tanahnya. Setelah menyerap kebencian, sungai dunia bawah berbeda dari sebelumnya. Setelah menyerap kebencian, jiwa sungai dunia bawah perlahan-lahan terbentuk. Waktu berlalu dengan cepat.
Peningkatan mantra menghabiskan terlalu banyak energi bagi Wang Lin. Meskipun dia masih belum berhasil, peningkatan terus-menerus memungkinkan dia untuk terus memahami arah langkah ketiga, sehingga domain Wang Lin secara bertahap menjadi lebih kuat. Akhirnya, pada tahun ke-18 di planet Qingling, wilayah hidup dan matinya mencapai penyelesaian tanpa cacat apapun. Ini berarti bahwa begitu dia memiliki energi spiritual celestial yang cukup, dia akan benar-benar berada di puncak langkah pertama. Wang Lin masih memiliki beberapa batu giok surgawi, tetapi dia tidak tahu apakah dia sudah cukup. Meski tidak cukup, Wang Lin masih bisa meminum cairan surgawi. Kali ini dia harus mencapai puncak tahap akhir ascendan dan mencapai puncak tahap pertama kultivasi. Langkah pertama kultivasi. Mata Wang Lin bersinar terang. Ketika saya mencapai tahap ascendan, Demon kuno Bei Luo berkata bahwa para kultivator yang menentang surga akan menarik balasan ilahi. Saya ingin tahu apakah pembalasan ilahi akan datang sekali lagi ketika saya menerobos langkah pertama dan memasuki tahap ilusori yin. Wang Lin menatap ke langit dan matanya menjadi dingin. Episode 733 Tungku Pencuri. Sebuah formasi besar dibangun di atas gurun luas di sisi barat laut planet Qingling dengan batu giok langit. Wang Lin duduk di tengah formasi dan berkultivasi. Setiap kali dia menarik napas, dia akan menyerap sejumlah besar energi spiritual surgawi ke dalam tubuhnya. Hal ini berulang lagi dan lagi. Energi spiritual surgawi di tubuhnya perlahan mengembun. Puncak dari tahap akhir ascendan bukanlah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh para kultivator, namun itu masih merupakan langkah yang hanya dapat diambil oleh segelintir orang. Alasannya bukanlah domain atau batu giok langit, melainkan energi asal. Jika energi asal yang menyatu ke dalam jiwa asal seseorang tidak mencukupi ketika mereka mencapai tahap ascendan, bahkan jika mereka dapat mencapai tahap ascendan, mereka tidak akan pernah mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, bahkan jika seseorang mengumpulkan cukup energi asal tetapi menderita luka pada jiwa asal mereka, menyebabkan mereka kehilangan energi asal berharga yang menyatu dengan jiwa asal mereka, maka mereka tidak akan mampu mencapai puncaknya. Dapat dikatakan bahwa energi asal adalah kunci untuk mencapai puncak langkah pertama kultivasi. Ditambah fakta bahwa para kultivator ascendan tidak dapat menyerap energi asal dari dunia untuk pulih, wajar jika tidak banyak yang bisa mencapai puncaknya. Setelah Wang Lin berkultivasi di dalam danau guntur, ia mencapai batas energi asal yang dapat dimiliki oleh jiwa asalnya dan mencapai persyaratan paling dasar. Saat domainnya disempurnakan, hal itu membantu mendorong kultivasinya. Dia perlahan melangkah menuju puncak tahap akhir ascendan saat dia menyerap energi spiritual surgawi. Namun, jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak langkah pertama sangatlah besar. Setelah menyerap selama 1 tahun, Wang Lin menggunakan semua batu giok surgawi. Dia kemudian mengeluarkan cairan surgawi dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Cairan surgawi memasuki tubuhnya bersamaan dengan rasa mabuk yang kuat. Tubuh Wang Lin mengeluarkan kabut putih. Kabut putih ini mengandung aroma anggur dan menyebar ke seluruh area. Pada saat yang sama, cairan surgawi mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin. Itu seperti kekuatan dahsyat yang dengan cepat mendorong kultivasinya menuju puncak tahap akhir ascendan. Menyelesaikannya hanya dengan pikiran dan energi spiritual surgawi bergerak seiring dengan aura seseorang. Ini adalah deskripsi puncak tahap akhir ascendan. Domain seseorang lengkap tanpa satu cacat pun dan hati dao yang kokoh. Tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, dan rasanya bahkan aura seseorang pun dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Wang Lin mencapai puncak tahap akhir ascendan 19 tahun 8 bulan setelah dia tiba di planet Qingling. Semua batu giok surgawi dalam jarak beberapa kilometer dari Wang Lin berubah menjadi debu ketika dia menerobos. Rumput mulai tumbuh dari tanah terpencil, dan kini dipenuhi kehidupan. Wang Lin perlahan membuka matanya yang berisi langit. Setelah 1000 tahun berkultivasi, saya akhirnya mencapai penyelesaian. Wang Lin menghela napas lega dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Melihat kembali ke 1000 tahun itu, dia dulunya hanya seorang anak kecil di sekte Heng Yue, namun saat ini, dia berada di puncak langkah pertama dan bahkan telah melampaui Zuxi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun di planet Suzaku. Wang Lin tidak bangun tetapi menyentuh tasnya dan sikat surgawi emas muncul di tangannya. Wang Lin memegangnya di tangannya dan mulai menggambar di hadapannya seolah tangannya sedang menari. Batasan sebelumnya adalah 7 pukulan. Sekarang dia menyelesaikan 7 pukulan dalam satu tarikan napas dan kemudian menarik satu tarikan napas lagi untuk menyelesaikan pukulan ke-8.
Cahaya menyilaukan dari rune sudah cukup untuk menyita pikiran seseorang. Kekuatan 8 pukulan 1 tingkat di atas 7 pukulan. Mata Wang Lin tampak damai. Saat ini dia lebih terlihat seperti seorang cendekiawan daripada seorang kultivator. Saat dia menyingkirkan kuasnya, rune itu menghilang. Indera ilahi yang terpecah menjadi rune kembali ke tubuh Wang Lin. Wang Lin berdiri, maju selangkah, dan menghilang tanpa jejak. Setengah bulan kemudian, sambaran petir meninggalkan planet Qingling dan langsung menuju ke langit. Wang Lin duduk di belakang Thunder Beast dengan mata terpejam dan tetap diam. Semua kultivator di planet Qingling mengangkat kepala. Seiring dengan rasa hormat di mata mereka, mereka juga sedikit santai. Seolah-olah tekanan tak terlihat itu berangsur-angsur menghilang saat Wang Lin pergi. Sebelum pergi, Wang Lin memetik semua buah Celestial Ascension yang telah tumbuh selama 10 tahun ini. Juga, gelombang kebencian lainnya telah berkumpul. Dengan kebencian tambahan ini, jiwa sungai dunia bawah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Guntur melintasi bintang-bintang dan Wang Lin meninggalkan planet Qingling setelah tinggal di sana selama 20 tahun. Tempat ini adalah guanya. Setelah mendapatkan tungku Guntur, dia akan kembali ke sini, karena memasuki alam surgawi Guntur dari sini akan lebih aman. Saat petir menerobos angkasa, Wang Lin membuka matanya dan mulai merenung. Jika dia ingin pergi ke alam surgawi Guntur, dia akan membutuhkan tungku Guntur. Tampaknya, tidak akan ada cara untuk memasuki alam surgawi Guntur. Wang Lin secara alami mengetahui hal ini. Namun, sistem bintang seluruh langit berbeda dari sistem bintang aliansi. Tungku tidak tersebar secara acak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua muncul bersama di dalam kuil surgawi Guntur. Kuil surgawi Guntur kemudian akan menetapkan jumlah tertentu untuk setiap keluarga kultivasi. Sekarang hanya ada 3 bulan sampai alam surgawi Guntur terbuka. Saat itulah semua keluarga akan mendapatkan tungku Guntur mereka. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Karena aku tidak punya tungku Guntur, ayo kita curi satu saja. Tangan kanan Wang Lin dengan ringan menepuk kepala Thunder Beast. Thunder Beast mengeluarkan suara gemuruh seolah sedang menikmatinya. Sebenarnya, jika dia mencari Sengong Hu, dia bisa mendapatkannya darinya. Namun, kultivasi Sengong Hu terlalu kuat. Jika mereka terlalu sering bertemu, Sengong Hu mungkin akan mengetahuinya, jadi kecuali itu penting, Wang Lin tidak ingin mencari orang itu. Tidak semua kultivator yang memasuki alam surgawi Guntur telah memasuki langkah kedua. Lagi pula, tidak banyak kultivator langkah kedua. Kebanyakan kultivator berada di antara tahap transformasi jiwa dan ascendan. Di wilayah selatan sistem bintang seluruh langit, dengan bantuan batu giok yang ditinggalkan Sengong Hu, Wang Lin menemukan sebuah planet kultivasi. Wang Lin tidak repot-repot memeriksa nama kedua keluarga itu. Setiap kali alam surgawi Guntur dibuka, kedua keluarga di sini akan memperoleh 1 atau 2 tungku. Lebih penting lagi, tidak satu pun dari kedua keluarga tersebut memiliki seseorang yang melampaui puncak tahap akhir ascendan. Setelah tiba di planet kultivasi, Wang Lin memindainya dengan inderanya. Dia menemukan bahwa 2 kepala dari 2 keluarga kultivasi tidak ada di sana. Dia melayang di antara bintang-bintang saat dia menutup matanya dan berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan sebelum alam surgawi Guntur dibuka, lebih dari 10 sinar cahaya datang ke arah Wang Lin seperti meteor. Di antara 10 lebih kultivator, salah satunya berada pada tahap ilusori yin, sementara yang lainnya bervariasi antara tahap ascendan dan tahap transformasi jiwa. Mereka bergerak sangat cepat tetapi tiba-tiba berhenti di kejauhan saat pandangan mereka tertuju pada Wang Lin. Kultivator pada tahap ilusori yin adalah seorang lelaki tua yang memiliki rambut perak dan matanya bersinar. Tidak banyak energi asal di dalam tubuhnya dan energi asal yang ada belum terlalu stabil. Jelas sekali bahwa dia baru saja mencapai tahap ilusi yin belum lama ini. Dia melangkah maju sambil dengan hati-hati menatap Wang Lin dan matanya menunjukkan ekspresi ketidakpastian. Orang tua itu bertanya, mengapa utusan dewa ini datang ke planet Zengtan? Wang Lin membuka matanya dan mengerutkan keningnya. Matanya tenang saat dia perlahan bertanya, apakah kalian semua kembali dari memetik tungku Guntur? Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia berkata, itu benar. Apa yang diinginkan Tuan Utusan? Tolong bicara. Wang Lin dengan tenang berkata, saya membutuhkan tungku Guntur. Orang tua itu memandang Wang Lin lama sekali dan kemudian tertawa. Tawanya mengandung sedikit arogansi. Matanya berbinar dan dia berteriak, selama perjalanan ke kuil surgawi Guntur ini, saya mendengar beberapa rumor tentang seseorang yang menyamar sebagai pembawa pesan dari kuil surgawi Guntur.
Awalnya, kupikir itu tidak masuk akal, tapi hari ini setelah melihatmu, lelaki tua ini memutuskan bahwa kamu palsu. Oh. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan tenang menatap lelaki tua itu. Orang tua itu mencibir. Utusan kuil surgawi guntur mana yang tidak memiliki banyak keluarga bawahan? Mendapatkan tungku guntur akan sangat sederhana. Selain itu, saya telah bertemu dengan semua utusan di wilayah selatan, tetapi Anda sangat asing. Lebih penting lagi, semua utusan berkumpul di kuil surgawi guntur. Sampai alam surgawi guntur terbuka, mereka tidak akan keluar. Wang Lin mengangguk dan tidak lagi membuang waktu dengan omong kosong ini. Bayangan di belakangnya bergerak dan penjaga langit muncul. Dengan satu langkah, ia segera menyerang dan melontarkan pukulan. Pukulan ini berisi ledakan sonik dalam jumlah besar saat menyerang lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia berpikir bahwa Wang Lin hanya berada di puncak tahap akhir ascendan. Dia bahkan mengira binatang guntur di bawah Wang Lin itu palsu. Dia tidak pernah menyangka Wang Lin memiliki boneka seperti itu. Setelah mendengus dingin, lelaki tua itu membentuk segel dan menunjuk ke depan. Api hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan sekali jentikan, nyala api itu keluar dan pecah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang segera mengelilingi area tersebut. Anggota keluarganya sudah mundur dan mengawasi dari kejauhan. Boneka langit itu tidak mempermasalahkan percikan api sama sekali dan membiarkannya mendarat di tubuhnya. Bukan saja tidak melambat, bahkan bergerak lebih cepat. Pukulan itu bersiul di udara dan dengan satu langkah tiba di hadapan lelaki tua itu. Pukulan itu menembus ruang dan melesat ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan perisai api segera muncul di depan tubuhnya. Pukulan penjaga langit itu mendarat di perisai api, menciptakan ledakan keras. Retakan segera muncul pada perisai api dan kemudian runtuh. Saat suara itu bergema, lelaki tua itu mundur dengan wajah pucat. Penjaga langit juga terdorong mundur beberapa langkah. Ada api hitam membakar lengannya dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saya hanya ingin tungku guntur. Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Wang Lin. Pukulan dari boneka itu sangat mengejutkannya. Kecuali dia menggunakan mantra asal, mustahil baginya untuk mengalahkan boneka yang mirip dengan tingkat kultivasinya. Agar orang ini memiliki boneka seperti itu, dia pasti bukan orang biasa. Bahkan jika dia menyamar sebagai utusan kuil surgawi guntur, itu tidak ada hubungannya denganku. Hanya saja, jika saya menyerahkan tungku guntur saja, maka seluruh wajah keluarga Zhang saya akan hilang. Orang tua itu berada dalam situasi yang sulit. Jika Wang Lin telah mencapai langkah kedua, mungkin orang tua itu baru saja menyerahkan satu langkah. Bagaimanapun, keluarga tersebut telah memperoleh 3 tungku petir, jadi memberikan satu sebagai hadiah bukanlah masalah. Namun, Wang Lin hanya berada di puncak tahap akhir ascendan. Jika dia langsung menyerahkan satu, maka dia akan kehilangan muka. Wang Lin tidak mau berurusan dengan omong kosong ini. Meskipun tingkat kultivasi orang ini di luar ekspektasinya, lelaki tua itu baru saja memasuki tahap ilusi yin dan tidak stabil. Dengan puncak kultivasi ascendan tahap akhir Wang Lin, bersama dengan mantra dan harta karunnya, melawan lelaki tua ini tidaklah sulit. Dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah batu gunung segera muncul di tangannya. Batu itu segera menjadi gunung besar. Itu mengeluarkan energi spiritual surgawi yang kaya dan sedikit tekanan. Tangan kanan Wang Lin menekannya dan gunung itu segera bergetar. Lalu aura kuno berkumpul di bawah tangan kanannya. Saat dia mengangkat tangannya, untaian kabut berkumpul membentuk awan kabut seukuran kepalan tangan. Saat lelaki tua itu melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Tanpa ragu-ragu dan dengan ketakutan di matanya, dia berseru, mantra ekstraksi jiwa. Kamu baru berada di puncak langkah pertama, bagaimana kamu bisa menggunakan mantra seperti ini? Tatapan Wang Lin tenang saat tangan kanannya mendorong ke depan dan kabut segera terbang keluar dengan tekanan kuat ke arah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menyerbu keluar, mengikuti setelah kabut. Dia mengangkat tangan kanannya dan sambaran petir berkumpul di tangannya. Deru guntur tiba-tiba datang dari bintang-bintang dan dalam sekejap, sambaran petir nyata terbentuk di tangan Wang Lin. Saat ini Wang Lin seperti makhluk surgawi yang mengendalikan guntur dan kilat. Dengan kilat di tangannya, matanya terasa dingin saat dia berjalan menuju lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan dia mundur sekali lagi. Kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk di antara kedua alisnya.
Titik di antara alisnya mulai bergerak aneh dan celah segera terbentuk seolah-olah ada mata ketiga. Mata ketiganya menjadi merah ketika darah di seluruh tubuhnya bersirkulasi dengan cepat dan sepertinya mengembun di wajahnya. Energi asal di tubuhnya juga bergerak gila-gilaan dan berkumpul di antara alisnya bersama dengan darahnya. Melakukan semua ini membuatnya merasa seperti sedang terkoyak. Saat rasa sakit yang luar biasa memenuhi tubuhnya, mata ketiga perlahan terbuka di antara alisnya. Orang tua itu meraung sambil menatap Wang Lin. Kemudian kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua titik tekanan di bawah telinganya. Dalam sekejap, mata ketiga di antara kedua alisnya tiba-tiba terbuka. Lampu merah muncul dari dalamnya dan menyebar seperti kipas. Ekspresi Wang Lin berubah. Mantra orang ini terlalu aneh, jadi dia memutuskan untuk memperlambatnya sedikit. Pada saat ini, jiwa gunung mendekat, dan pada saat yang sama, mata ketiga terbuka. Di dalam lampu merah, jiwa gunung mulai hancur dengan cepat. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit dan dia melemparkan petir di tangannya tanpa ragu-ragu. Sambaran petir langsung menyerang lelaki tua itu. Orang tua itu tidak dapat menggunakan mantra asal dengan kekuatan penuhnya, karena dia baru saja mencapai tahap ilusi Yin 2 tahun lalu dan kekurangan energi asal. Karena itu, lampu merah dari mata ketiga hanya bertahan 3 kali sebelum dia tidak tahan lagi. Mata ketiga otomatis tertutup dan menghilang. Saat petir dan jiwa gunung yang belum sepenuhnya hancur mendekat, lelaki tua itu mengatupkan giginya. Dia kemudian mengambil sesuatu dari tasnya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Tangan kiri Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil benda itu di tangan lelaki tua itu. Benda ini adalah tungku guntur. Setelah menyingkirkan tungku guntur, Wang Lin tidak pergi. Matanya menatap cahaya aneh saat dia menatap lelaki tua itu dan perlahan bertanya, maukah kamu menukar mantra yang baru saja kamu gunakan denganku? Episode 734 mendapat tawaran hebat. Orang tua itu dengan dingin mendengus sebelum dia mundur dan berkata, saya baru saja melangkah ke tahap ilusori Yin 2 tahun lalu. Jika aku punya waktu beberapa tahun lagi, maka tidak peduli berapa banyak lagi harta yang kamu miliki, kamu tidak akan menjadi tandingan orang tua ini. Wang Lin menarik jiwa gunung yang tersebar dan dengan tenang berkata, saya sedang berbicara dengan Anda tentang pertukaran mantra ini. Orang tua itu mencibir. Jangan pernah memikirkannya. Kamu sudah mengambil tungku guntur, sekarang cepat pergi. Mata Wang Lin menyipit, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya hitam segera keluar. Saat cahaya hitam muncul, lelaki tua itu merasa kekuatan hidupnya akan terkuras habis. Cahaya hitam langsung menuju planet kultivasi dan segera menghilang. Namun, kesadaran ilahi lelaki tua itu mengikutinya dari dekat dan melihat cahaya hitam mendarat di dataran. Vegetasi di dataran segera layu sebelum berubah menjadi untaian vitalitas yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar dari planet kultivasi dan memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, mantra ini diberi nama jari kematian. Orang tua itu mendengus dan berkata, jika saya tidak mencapai tahap ilusi Yin, maka hal itu hampir tidak menarik perhatian saya, tetapi saat ini hal itu tidak ada gunanya. Meskipun dia mengatakan ini, di dalam hatinya dia diam-diam terkejut melihat betapa kejamnya hal itu. Dia tidak tertarik pada kekuatan mantranya tetapi pada kemampuannya menyerap vitalitas. Tangan kanan Wang Lin menunjuk sekali lagi dan aura iblis muncul di sekitar ujung jarinya. Serangannya seperti peluru dan berhenti di depan orang tua itu. Mantra ini adalah jari iblis. Itu mengubah energi spiritual surgawi menjadi energi iblis. Saat digunakan dengan jari kematian, efeknya menjadi lebih baik. Orang tua itu menatap aura hitam di hadapannya dan mulai merenung. Dia mengangkat tangan kanannya dan segera menangkapnya dengan tangannya sebelum memindainya dengan inderanya. Setelah sekian lama, dia melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, rumor mengatakan bahwa orang-orang dari planet Dongling pandai dalam mantra aura iblis. Jadi kamu berasal dari planet Dongling. Namun, mantra ini masih tidak berguna. Wang Lin merenung sedikit. Saat itu, yang paling dipedulikan si Tunan adalah jari dunia bawah. Orang tua itu terkejut dan hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun mantranya memiliki cacat, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan Wang Lin untuk pertukaran. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan berkata, mantra terakhir ini adalah sesuatu yang saya pelajari dari senior Nirvana Saterer. Jika menurutmu masih belum menarik, lupakan masalah ini. Pikiran Wang Lin memberi perintah dan kemudian penjaga surgawi di belakangnya berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menyerbu menuju planet kultivasi. Gerakan boneka tersebut menyebabkan ekspresi lelaki tua itu tenggelam.
Tak lama kemudian, penjaga surga kembali dengan seekor binatang buas di tangannya. Binatang itu tampak sangat ganas dan seluruh tubuhnya ditutupi duri. Ada lengan manusia di mulutnya. Rupanya, ia sedang makan ketika penjaga langit menangkapnya. Dua jari Wang Lin dari tangan kanannya membentuk pedang. Dia sudah lama tidak menggunakan seni penyembelihan surgawi. Untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang dia kental saat itu ditempatkan di dalam boneka itu dan semuanya dikonsumsi dalam pertempuran. Namun, Wang Lin masih memiliki pemahaman mendalam tentang seni penyembelihan surgawi. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan mantra itu selama lebih dari 100 tahun. Pada saat ini, dia fokus sejenak dan energi pedang berkumpul di jarinya. Sinar energi pedang melesat ke arah binatang itu dan binatang itu segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Mata lelaki tua itu tiba-tiba melebar ketika binatang itu dengan cepat layu dan berubah menjadi kerangka. Untaian gas abu-abu keluar dari mayat binatang itu dan melingkari jari Wang Lin. Wang Lin menjentikkan jarinya dan gas abu-abu itu terbang keluar. Dia kemudian menunjuknya, menyebabkannya segera berubah menjadi segel kehidupan dan terbang menuju orang tua itu. Mantra ini diberi nama seni pembantaian surgawi. Orang tua itu tergerak. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan meraih segelnya. Indera ilahinya dengan cermat memeriksa segel itu. Semakin dia memeriksanya, dia menjadi semakin terkejut. Pada akhirnya, matanya bersinar. Dengan kultivasinya, dia segera bisa melihat melalui seni pembantaian surgawi. Segel kehidupan jelas memiliki elemen pelindung tertentu dan gas abu-abu memiliki kemampuan menyerang. Meski tidak kuat, mantra ini jelas bisa digunakan berkali-kali dan disimpan. Segel kehidupan ini terbentuk dari seni pembantaian surgawi. Ini melibatkan mengandalkan pembantaian untuk mengumpulkan vitalitas dan mengelilingi seseorang dengan vitalitas untuk membentuk segel kehidupan. Semakin banyak segel kehidupan, semakin kuat pertahanannya. Saat itu, senior yang mengajariku mantra mengatakan bahwa jika seseorang memiliki 1 triliun segel kehidupan yang melindungi mereka, bahkan jika planet kultivasi runtuh, seseorang akan tetap aman dan sehat. Wang Lin tidak berbohong, inilah yang dikatakan oleh Olsir berjubah abu-abu kepadanya. Untuk pertama kalinya, ekspresi lelaki tua itu menunjukkan keraguan. Jelas sekali bahwa seni penyembelihan surgawi ini telah menggugahnya, dengan wawasannya, dia secara alami dapat melihat betapa kuatnya seni penyembelihan surgawi dan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh para kultivator biasa. Ada kredibilitas tertentu bahwa hal ini dipelajari dari senior penghancur nirvana. Namun, mantra mata ketiga ini adalah warisan keluarga, jadi tidak bisa diajarkan begitu saja kepada orang luar. Asal-muasal mantra itu tidak diketahui. Sepertinya itu adalah sesuatu yang diperoleh nenek moyangnya secara tidak sengaja. Jika itu adalah sistem bintang aliansi, keluarga seperti dia tidak akan pernah bisa menyimpan mantra itu untuk diri mereka sendiri. Namun, di sistem bintang seluruh langit, di mana keluarga memegang kekuasaan, hampir setiap klan mewarisi sesuatu, dan hal-hal itu tidak mudah diambil. Yang lebih penting adalah dia menjadi orang pertama yang berhasil mempelajarinya setelah keluarganya mendapatkannya. Wang Lin menunggu sebentar. Setelah melihat lelaki tua itu masih ragu-ragu, dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju binatang guntur. Dia kemudian berkata, karena rekan kultivator masih tidak mau, lupakan masalah ini. Dengan itu, binatang guntur di bawahnya berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke kejauhan dengan boneka langit mengikutinya dari dekat. Segel kehidupan di tangan lelaki tua itu roboh dan menjadi abu. Saat itu menghilang, gelombang muncul di hati lelaki tua itu. Rasanya seperti itu seharusnya menjadi mantranya dan dicuri begitu saja. Setelah melihat Wang Lin menghilang di kejauhan, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, rekan kultivator, berhenti. Aku akan menukarnya dengan seni pembantaian surgawi bersama dengan jari kematian dan jari iblis. Wang Lin berhenti. Binatang guntur itu mengaum dan berbalik. Ia berhenti 100 kaki dari orang tua itu. Petir keluar dari hidungnya dan matanya dipenuhi rasa jijik. Orang tua itu mengatupkan giginya dan berkata, tukar. Orang tua ini menyetujui pertukaran Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak menyebarkannya kepada orang lain. Wang Lin mengangguk. Tanpa membuang waktu, dia mengeluarkan 3 potong batu giok. Setelah mencatat detail ketiga mantra tersebut, Wang Lin membuangnya, tidak takut orang tua itu akan mundur. Orang tua itu memeriksanya. Meski ekspresinya netral, dia mengagumi tindakan Wang Lin di dalam hatinya. Dia juga mengeluarkan batu giok dan mencatat metode mantra mata ketiga sebelum melemparkannya ke Wang Lin. Namun, dia membuat rencana dan membuat beberapa perubahan.
Jika seseorang berkultivasi berdasarkan hal ini, akan ada bahaya besar yang tersembunyi di masa depan. Wang Lin menangkap batu giok itu dan memeriksanya. Dia diam-diam mencoba mantranya dan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk membandingkannya dengan momen ketika mata ketiga diaktifkan. Dia segera bisa memahami masalahnya, tapi dia tidak menunjukkannya dan hanya mengangguk. Melihat yang lebih tua, Wang Lin merasa agak tidak enak. Bagaimanapun, dia mendapat banyak keuntungan dalam transaksi ini. Setelah sedikit ragu, dia berkata, rekan kultivator, yang terbaik adalah tidak mengolah lebih dari 100.000 helai energi pembantaian, atau mungkin akan ada bahaya besar. Setelah dia mengatakan itu, dia segera pergi seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk pergi. Orang tua itu terkejut sebelum melihat ke arah batu giok di tangannya. Setelah merenung sejenak, dia segera kembali ke planet kultivasi bersama yang lain dan kemudian segera melakukan kultivasi tertutup. Dia telah berkultivasi sebanyak mungkin sehingga dia akan bersiap ketika alam surgawi guntur dibuka dalam 1 bulan. Wang Lin duduk di belakang Thunder Beast dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menukarkan 3 mantra yang bermasalah dengan mantra dengan petunjuk langkah ketiga sepertinya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Wang Lin melihat batu giok di tangannya dan senyuman muncul di wajahnya. Orang tua itu hanya menganggapnya sebagai mantra biasa. Bahkan jika dia mempedulikannya, itu hanya sampai batas tertentu. Namun, Wang Lin merasa mantra ini sangat kuat karena mengandung jejak kembali ke asal. Jika Wang Lin tidak melihat langkah ketiga, dia tidak akan melihat potensi mantra ini. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan dengan hati-hati memeriksa batu giok itu. Wang Lin tidak peduli dengan kesalahan yang ditinggalkan orang tua itu. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ini jauh lebih sederhana daripada memperbaiki 3 mantra lainnya. Binatang guntur menerobos bintang-bintang dengan sangat cepat. Targetnya adalah planet kultivasi Wang Lin, King Lin. Para kultivator King Lin merasa beruntung karena senior eksentrik dengan minat khusus akhirnya pergi. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, keadaan menjadi menindas lagi ketika senior dengan minat khusus itu kembali. Area dengan puncak Hangyun sepanjang 5.000 km menjadi area terlarang sekali lagi, jadi tidak ada yang berani mengambil setengah langkah ke dalam. Setelah kembali ke planet kultivasinya sendiri, Wang Lin menghabiskan waktunya mempelajari dan memperbaiki mantra mata ketiga ini. Dia juga perlahan berusaha mengendalikannya. Lebih dari setengah bulan berlalu dengan cepat. Di hari yang cerah ini, tidak ada awan di langit dan langit sangat biru. Angin sepoi-sepoi membawa rasa hangat. Wang Lin berdiri di puncak Hangyun dengan tungku guntur di tangannya. Tungku ini hanya seukuran tangannya dan guntur melewatinya. Di sana pergerakan guntur menimbulkan suara yang tajam. Celah halus terkadang muncul dan menghilang di antara alisnya, memancarkan cahaya merah. Saat ini, dia terlihat sangat aneh. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah seorang kultivator yang saleh. Tidak peduli bagaimana penampilannya, ada jejak kejahatan pada dirinya. Semua ini disebabkan oleh celah di antara kedua alisnya. Tidak lama kemudian, awan petir muncul di langit biru. Awan ini muncul secara tiba-tiba tanpa tanda apapun. Langit sebelumnya berwarna biru dan kemudian langsung tertutup awan. Semburan guntur bergerak di dalam awan dan menimbulkan serangkaian suara gemuruh. Pada saat yang sama, tungku guntur di tangan Wang Lin sepertinya merespons dan awan petir semakin padat. Tepat pada saat ini, sambaran petir tebal turun dari awan menuju Wang Lin. Saat Wang Lin menatap guntur, matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia tahu bahwa selama guntur menghantam tungku guntur, dia akan dipandu melalui kehampaan menuju alam surgawi guntur. Namun, dia menarik tungku guntur. Ini adalah guntur surgawi, ah! Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, lalu cahaya aneh di matanya menjadi asing. Langkah selanjutnya yang dilakukannya belum pernah terjadi sebelumnya dalam waktu yang tak terhitung banyaknya yang dibuka oleh alam surgawi guntur. Episode 735 Orang Kuno yang belum pernah ada sebelumnya. Saat alam surgawi guntur terbuka, ia menghasilkan guntur surgawi. Guntur surgawi bertindak sebagai panduan dan siapapun yang memiliki tungku guntur akan dibawa ke alam surgawi guntur. Adapun kenapa bisa seperti ini, tidak ada yang tahu. Sepertinya selalu seperti ini. Beberapa kultivator yang kuat ingin mencari jawaban, namun sekeras apapun mereka mencari, mereka pada akhirnya tetap tidak menemukan jawaban. Seiring berjalannya waktu, orang-orang berhenti mencari penyebabnya. Mereka semua tahu bahwa selama mereka memiliki tungku guntur, mereka bisa memasuki alam surgawi guntur.
Pada saat ini, guntur surgawi tiba saat Wang Lin menyingkirkan tungku guntur. Guntur belum mendarat, tapi gemuruh sudah terdengar. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan jiwa asalnya beroperasi seperti orang gila. Semburan guntur keluar dari tubuhnya dan bahkan menyebar ke dunia luar. Saat ini dia seperti ahli guntur dan kilat. Pada saat guntur turun, tubuh Wang Lin keluar seperti meteor. Dia membuka mulutnya dan melahap guntur itu tanpa ragu-ragu. Itu seperti pemandangan yang luar biasa. Setelah dia melahapnya, angin dan awan berubah dan seluruh dunia tampak redup. Guntur awalnya terang dimakan oleh Wang Lin. Serangkaian suara gemuruh yang keras dengan cepat berubah menjadi raungan teredam yang keluar dari tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar ketika dia menelan guntur, dan dia mendapat ilusi bahwa dia terkena pukulan dari dewa kuno. Dia langsung jatuh dari langit seperti layang-layang yang patah dan menghantam tanah dengan suara gemuruh yang keluar dari tubuhnya. Saat tubuhnya mendarat di tanah, sejumlah besar guntur keluar dari tubuhnya dan menyebar. Dalam sekejap, area seluas 5 km itu dikelilingi badai petir. Tidak ada apapun selain lubang besar di tanah. Ledakan terus terjadi di dalam tubuh Wang Lin dan kekuatan guntur menghantam tubuhnya lebih dalam ke dalam lubang. Seluruh tubuhnya terus mengeluarkan guntur dalam jumlah besar dan matanya tertutup rapat. Jiwa asalnya menyerap guntur surgawi seperti orang gila. Mantra asal guntur juga aktif, menyerap energi asal dari dalam guntur. Pemandangan ini seperti danau guntur di dalam bidang asteroid. Guntur di langit bergema di dalam awan seolah keagungan guntur surgawi tidak dapat ditantang. Setelah datangnya guntur langit, awan di langit menunjukkan tanda-tanda menghilang dan mulai menghilang. Pada saat ini, jauh di dalam lubang, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Matanya memperlihatkan guntur yang kuat dan juga sedikit kegembiraan. Dia menjilat bibirnya. Energi asal dalam guntur langit sangat kaya. Itu beberapa kali lebih padat daripada energi asal dari danau guntur. Dia telah mencapai batas jumlah energi asal yang dapat dia simpan karena kultivasinya. Namun, kelebihan energi asal ini telah menyebabkan situasi sebelumnya berubah. Dia dengan cepat bergerak dan keluar dari lubang. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pegangannya dan tungku guntur muncul di tangannya sekali lagi. Saat tungku guntur muncul, awan guntur yang hilang berhenti dan mengembun sekali lagi. Kemudian sambaran petir surgawi turun lagi. Wang Lin tertawa dan menyingkirkan tungku guntur. Meskipun sambaran petir surgawi yang terakhir telah membuat seluruh tubuhnya sakit dan jiwa asalnya hampir tidak dapat bertahan, jumlah energi asal di dalamnya tidak dapat dibayangkan. Jika kultivator lain melihat tindakan Wang Lin saat ini, mereka akan tercengang. Tindakan semacam ini hanya bisa dikatakan gila. Melahap guntur surgawi. Ketika sambaran petir kedua tiba, tubuh Wang Lin melayang di udara dan guntur bergemuruh keluar dari tubuhnya. Guntur bergerak ke seluruh tubuhnya saat sambaran petir langit turun. Wang Lin menyerang tanpa ragu-ragu dan melahapnya. Suara yang mengejutkan seluruh planet bergema di seluruh planet dan seluruh planet bergetar. Kali ini, saat tubuhnya menyentuh tanah, dia langsung duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada cukup waktu bagi Wang Lin untuk menyerapnya. Setelah dua sambaran petir, awan tampak tidak stabil dan menghilang dengan cepat. Kali ini menghilang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Lampu hijau keluar dari kepala Wang Lin saat dia duduk dalam posisi lotus. Saat lampu hijau muncul, kabut biru juga keluar dan jiwa asal Wang Lin keluar dari tubuhnya. Saat jiwa asalnya muncul, tungku guntur juga keluar dari tasnya. Jiwa asalnya menyerap tungku guntur dan kemudian bergegas menuju awan. Awan petir yang menghilang dengan cepat mengeluarkan beberapa semburan yang tidak diinginkan. Kemudian berhenti menghilang dan mengembun lagi. Namun, kali ini ia tampak marah karena mengumpulkan hampir semua guntur dan membentuk sambaran petir surgawi yang jauh lebih kuat daripada dua guntur sebelumnya. Guntur ini turun dengan gemuruh yang menggemparkan surga. Pada saat guntur turun, semua awan guntur tersedot ke dalam guntur. Dari kejauhan, itu sama sekali tidak terlihat seperti sambaran petir, melainkan pusaran besar. Pusaran itu dibentuk oleh awan guntur dengan sambaran petir ketiga di bagian bawah. Gemuruh keras bergema di seluruh planet ini. Tidak ada satupun kultivator yang berani menyebarkan kesadaran ilahi mereka pada saat ini. Semua manusia, bahkan para tiran di pasar dan ahli dunia seni bela diri yang tidak percaya pada kultivator, berlutut di tanah, berdoa seperti pengikut setia. Jiwa asal Wang Lin melayang di langit dan menatap guntur yang menakutkan. Dia tidak bisa menahan senyum masamnya. Sepertinya, ini sudah di luar kendali.
Menyaksikan Guntur turun, jiwa asal Wang Lin bergerak dan dengan cepat memanjang hingga terlihat sangat mirip dengan naga guntur kuno. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, jiwa asal Wang Lin bergegas keluar dan melahap Guntur. Namun, dia hanya melahap setengahnya sebelum segera mundur. Guntur surgawi mengeluarkan gemuruh yang marah dan dengan marah mengejar Wang Lin. Jiwa asalnya bergerak sangat cepat menuju tanah dan membuang tungku Guntur. Kemudian jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, dan saat dia membuka matanya, tangan kanannya meraih tungku Guntur. Guntur yang mengejarnya sepertinya mengeluarkan suara gemuruh yang enggan saat mendarat di tungku Guntur. Bahkan pusaran kuat yang mengikuti Guntur juga mendarat di tungku Guntur. Tungku Guntur menyala seperti orang gila. Itu sangat kuat bahkan tangan kanan Wang Lin pun terasa mati rasa. Bahkan ketika dia memegang petir, dia tidak akan merasakan mati rasa seperti ini. Ini hanya menunjukkan betapa mengerikannya Guntur itu. Pada saat ini, pusaran Guntur di atas tungku Guntur dengan cepat berputar dan menyerap semua yang ada di dalamnya. Dari jauh, sepertinya seluruh dunia akan diserap oleh tungku tersebut. Seseorang yang tidak memahami apapun akan berpikir bahwa tungku ini adalah harta karun berkualitas tinggi karena sepertinya akan menyerap dunia. Hampir dalam sekejap, pusaran besar memasuki pusaran Guntur. Saat pusaran itu menghilang, tungku Guntur mengeluarkan suara berderak dan retakan muncul di sana. Ini adalah pertama kalinya retakan muncul di tungku Guntur sejak alam surgawi Guntur terbuka. Fenomena seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya selama bertahun-tahun. Jumlah tungku Guntur selalu sama dan tidak dapat dihancurkan atau hilang. Setiap kali alam surgawi Guntur terbuka, mereka akan muncul dari kehampaan dan kemudian kembali ke kehampaan. Ketika mereka muncul kembali, jumlahnya akan selalu sama. Namun, saat ini sepertinya semua itu akan berubah. Wajah Wang Lin dipenuhi dengan senyuman pahit. Dia benar-benar merasa telah melakukannya secara berlebihan. Dia tidak tahu apakah dia akan terpengaruh jika tungku Guntur runtuh. Mungkin itu akan mencegahnya memasuki alam surgawi Guntur. Seharusnya tidak runtuh. Bagaimanapun juga, tungku Guntur ini adalah sesuatu dari alam surgawi Guntur. Saat Wang Lin menatap dengan tercengang ke arah tungku Guntur yang menyerap semua awan Guntur, semakin banyak retakan muncul di sana hingga akhirnya pecah. Gema yang menggelegar bergema di langit dan bumi, membentuk badai raksasa di planet Qingling. Tungku Guntur pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan setiap pecahan memiliki guntur yang menghubungkannya. Wang Lin menghela napas lega. Selama pecahannya masih ada peluang untuk memperbaikinya. Namun, saat pecahannya terbelah, pecahannya runtuh sekali lagi. Kali ini pecahannya pecah menjadi debu. Ini adalah tungku Guntur pertama yang runtuh sejak alam surgawi Guntur dibuka. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak peduli berapa kali alam surgawi Guntur dibuka, satu tungku Guntur selamanya akan menjadi pendek dan sebuah entry akan hilang selamanya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Adapun apa yang akan terjadi setelahnya, tidak ada yang tahu. Tungku Guntur awalnya tidak bisa dihancurkan. Melanggar satu bahkan sangat sulit bagi orang-orang di langkah kedua. Bahkan jika seseorang bisa melakukannya, mereka tidak akan melakukannya karena hal itu tidak akan memberikan keuntungan bagi mereka dan mempunyai dampak yang sangat negatif pada sistem. Senyuman pahit Wang Lin menjadi semakin kuat. Saat tungku Guntur hancur, semua guntur di dalamnya meledak. Guntur yang sangat kuat menyembur keluar dan mengelilingi Wang Lin. Guntur ini menariknya ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini terlalu cepat, seolah-olah mencoba merobek tubuhnya. Yang lain akan mengambil tungku Guntur dan dibawa menuju alam surgawi Guntur, sehingga kecepatan mereka relatif lambat. Tungku Guntur Wang Lin telah menyerap seluruh awan petir hingga tungku itu sendiri tidak dapat menahannya lagi, jadi tentu saja kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Hampir dalam sekejap, guntur gila ini menerobos kehampaan dan menghilang bersama Wang Lin. Kecepatannya hampir tak terlukiskan, seolah waktu berlalu dalam sekejap mata. Ruang ini jelas berbeda dengan ruang normal. Wang Lin tidak bisa melihat sekelilingnya sama sekali sebelum dia lewat. Ada banyak kultivator dari sistem bintang seluruh langit di jalan menuju alam surgawi Guntur. Mereka tidak harus terbang sendiri dan secara otomatis ditarik oleh tungku Guntur menuju gerbang surga untuk menunggu gerbang terbuka. Episode 736 Alam Surgawi Guntur. Setiap kultivator dengan tungku ditarik oleh tungku Guntur masing-masing. Kecuali mereka berasal dari planet kultivasi yang sama, jarak antara mereka terlalu jauh untuk bertemu satu sama lain. Ketika mereka melihat sekeliling, selain cahaya yang datang dari diri mereka sendiri, semuanya hanyalah kegelapan. Namun, pada saat ini,
Sinar guntur yang kuat terbang seperti meteor dan membawa serta suara gemuruh yang menggelegar. Kecepatan sambaran petir ini begitu cepat hingga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu langsung dilewati oleh beberapa kultivator. Dampak yang ditimbulkan oleh lewatnya membuat cahaya di sekitar para kultivator tersebut berkedip-kedip seolah-olah akan padam. Semua kultivator ini berasal dari planet kultivasi yang sama, dan ekspresi mereka sangat berubah. Saat mereka fokus ke arah itu, mereka hanya melihat kilatan cahaya di kejauhan sebelum menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan teror di mata para kultivator tersebut. Salah satu kultivator bergumam, "Apa? Apa itu tadi?" Wang Lin berada di dalam petir seperti meteor. Kecepatan ekstrimnya membuat dia tidak bisa membuka matanya sama sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya dan cekungan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak berani menyebarkan inderanya. Pada kecepatannya saat ini, dia akan mencapai batas jangkauan indera keilahiannya saat momen itu menyebar. Karena kecepatan ekstrimnya, dia akan kehilangan bagian dari kesadaran ilahi dan merusak jiwa aslinya. Kecepatannya terlalu cepat. Guntur seperti meteor ini mengamuk melalui jalan menuju alam surgawi guntur. Beberapa kultivator pertama kali bersemangat untuk mencapai gerbang surgawi sebelum mereka melihat meteor yang menakutkan ini. Masing-masing dari mereka begitu terpana hingga sejenak lupa di mana mereka berada. Bahkan mereka yang tidak mudah mengungkapkan emosi mereka yang sebenarnya pun tercengang. Ini bukan pertama kalinya bagi beberapa kultivator lainnya, tetapi bahkan bagi mereka, ketika mereka melihat guntur seperti meteor, ekspresi mereka berubah dan dipenuhi ketidakpastian. Di lingkungan ini, sangat sedikit orang yang berani menyebarkan kesadaran ilahi mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mustahil untuk mengunci meteor cepat itu. Apa sebenarnya yang ada di dalam meteor itu? Itu menjadi pertanyaan pertama yang muncul di hati hampir semua kultivator bahkan sebelum mereka melangkah ke alam surgawi guntur. Di ujung ruang kosong ini adalah gerbang menuju alam surgawi guntur. Gerbang ini adalah sambaran petir yang sangat besar, hanya saja ukurannya sangat besar sehingga tidak mungkin untuk melihat di mana ujungnya. Kilatan guntur ini berwarna merah tua, muncul dari kehampaan, dan ujung lainnya menghilang ke dalam kehampaan seperti sungai. Namun, tidak ada kehidupan yang keluar darinya seolah-olah itu adalah seseorang yang hidupnya telah berakhir. Ada banyak legenda tentang sambaran petir di sistem bintang seluruh langit. Yang paling diterima adalah bahwa awalnya tidak ada gerbang menuju alam surgawi guntur. Seluruh alam surgawi guntur adalah danau guntur raksasa dan tidak memerlukan gerbang. Adapun sambaran petir berwarna merah tua ini, dibentuk oleh jiwa semua makhluk surgawi ketika alam surgawi runtuh. Ini menjadi gerbang setelah keruntuhan. Saat ini, sudah ada beberapa orang yang duduk dalam posisi lotus di bawah sambaran petir berwarna merah tua ini. Sengong Hu ada di antara mereka. Selain para utusan dari kuil surgawi guntur, ada beberapa kultivator tunggal yang langka dari sistem bintang seluruh langit. Di sistem bintang seluruh langit yang diperintah oleh keluarga-keluarga kultivasi, tidak banyak kultivator tunggal. Tanpa tingkat kultivasi yang menakutkan untuk mendukung diri mereka sendiri, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Hampir setiap kultivator tunggal adalah eksistensi yang kuat. Orang-orang yang berada di bawah gerbang alam surgawi guntur jarang berbicara satu sama lain. Semuanya memejamkan mata seolah tidak mau diganggu orang lain. Kadang-kadang akan ada kultivator individu yang datang melalui bimbingan tungku guntur. Seringkali, para kultivator gelombang pertama adalah mereka yang telah mencapai langkah kedua. Jika seseorang bertemu dengan seorang kenalan, mereka sering bertukar kata, duduk bersebelahan, atau duduk sendiri setelah saling menyapa. Seorang pria parubaya berbaju biru sedang duduk di sebelah Sengong Hu. Wajahnya pucat tanpa bekas warna, tapi ada tatapan dingin di matanya. Pria parubaya itu memiliki nada yang aneh ketika dia perlahan berkata, "Saya mendengar bahwa Sengong Hu yang selalu sombong sekarang memiliki seorang raja. Awalnya aku tidak mempercayaimu, tapi melihat saudara Sengong kehilangan sebagian dari jiwa daomu, sepertinya itu benar. Sayang sekali, sayang sekali." Ekspresi Sengong Hu tetap sama saat dia dengan dingin menatap pria parubaya itu sebelum dia dengan tenang berkata, "Orang yang berpikiran pendek dan tidak memiliki ambisi tidak dapat memahami ambisi seorang pria dengan kecerdasan yang tinggi. Orang yang dangkal tidak dapat memahami pemikiran orang yang ambisius. Tang Yang Feng, kamu bukan aku." Mata pria bernama Tang itu menjadi dingin dan dia tersenyum muram. "Saya ingin melihat kecerdasan seperti apa yang Anda miliki." Sengong Hu tidak lagi berbicara. Selama 20 tahun ini, dia berada di bawah banyak tekanan.
Tekanan ini datang dari keluarganya dan kuil surgawi Guntur. Semua ini telah menjadi janjinya kepada Wang Lin. Di keluarganya, dia dimarahi karena keputusannya yang terburu-buru. Meskipun dia adalah utusan dari kuil surgawi Guntur, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap para tetua keluarga. Adapun kuil surgawi Guntur, mereka tidak setuju dengan utusan yang berjanji kepada orang lain. Meskipun mereka tidak menyatakan apapun dengan jelas, Seng Honghu dapat merasakan bahwa kuil surgawi Guntur sedang mengasingkannya. Contohnya, dengan bakatnya, dia seharusnya tidak berada di sini sama sekali saat ini. Dia seharusnya bersama sebagian besar utusan kuil surgawi Guntur lainnya dan memasuki alam surgawi Guntur melalui jalur lain. Meskipun dia bukan satu-satunya utusan di sini, orang-orang itu tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali dalam hal status. Memikirkan hal ini, Seng Hong tidak hanya merasa tidak menyesal, dia juga merasakan rasa bangga yang kuat. Dia tidak hanya merasa bahwa dirinya tidak salah, dia juga merasa bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Apa yang dia katakan kepada Tang Yanfeng juga merupakan hal yang sama yang dia katakan kepada para tetua keluarganya. Bahkan kepala tetua keluarga terjebak pada tahap pembersih nirwana, jadi bahkan tidak perlu membicarakan tentang langkah ketiga yang legendaris. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membimbingku? Mata Seng Honghu bersinar terang. Tang Yanfeng mencibir. Seng Honghu ini adalah orang pertama di antara generasi mereka yang menjadi utusan kuil surgawi Guntur. Namun, karena satu kesalahan langkah, dia kini berada dalam situasi seperti itu. Tepat pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di kejauhan. Sesaat kemudian, gemuruh yang menggelegar mendekat seperti badai. Semua kultivator membuka mata mereka dan menoleh. Tang Yanfeng tidak terkecuali. Saat dia menoleh, cahayanya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan langsung menuju ke tempat ini. Cahaya itu membawa gemuruh yang kuat dan mendekat dengan kecepatan luar biasa. Itu terlalu cepat dan ditutup dalam sekejap. Tidak ada kekurangan kultivator yang kuat di sini. Banyak dari mereka menyebarkan indera keilahian mereka, mencoba mengunci Guntur seperti meteor untuk mencoba menemukan petunjuk tentangnya. Namun, karena kecepatannya yang gila, meteor seperti Guntur sudah dengan cepat mendekat bahkan sebelum mereka bisa menguncinya. Itu membawa kekuatan yang kuat, membuat mata semua orang menjadi lebih serius. Saat mendekat, tidak hanya berhenti di sini seperti biasanya, bahkan menjadi lebih cepat. Itu melintas di depan kerumunan dan langsung menyerang gerbang. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Guntur seperti meteor tiba-tiba menghantam sambaran petir berwarna merah tua. Setelah gemuruh yang teredam, sambaran petir menghilang ke dalam guntur merah tua, membuat semua orang tercengang. Masuk, masuk. Salah satu kultivator benar-benar tercengang. Bukan hanya dia, hampir semua orang di sekitarnya langsung berdiri dan menatap ke arah gerbang. Mereka belum pernah mendengar ada seseorang yang bisa masuk sebelum gerbang dibuka. Itu benar-benar di luar dugaan mereka. Tang Yanfeng menatap gerbang surgawi guntur dengan tercengang. Dia bergumam, apa ini? Bagaimana seseorang bisa masuk sebelum pintu dibuka? Mungkinkah kamu bisa masuk sebelum pintu terbuka? Dia mengerutkan kening. Dia bukan satu-satunya orang yang memiliki ide ini, tapi tidak ada yang berani mencobanya, kecuali satu orang. Tubuh orang ini berkedip dan klon keluar dari belakangnya. Dia menunjuk ke depan dan klon itu menyerang ke arah guntur merah tua. Tatapan semua orang segera mengikuti. Mereka semua melihat klon itu menyentuh guntur merah tua, tetapi tubuhnya bergetar dan dengan cepat roboh. Pada saat yang sama, sambaran petir berwarna merah tua melesat ke arah kultivator yang mengirimkan klon tersebut. Ekspresi kultivator ini berubah drastis. Dia berada di tahap ilusi yin, tetapi ketika menghadapi guntur, kulit kepalanya terasa mati rasa dan hampir kehilangan akal. Dia berbalik dan berlari dengan cepat, tetapi guntur merah mengejarnya. Guntur merah memasuki tubuh orang tersebut dan terbang kembali setelah melakukan siklus melalui tubuh orang tersebut. Kultivator itu gemetar, lalu seluruh tubuhnya, bersama dengan jiwa asal dan tas pegangannya, roboh. Diam, semua kultivator di sekitarnya menjadi diam. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, Seng Honghu telah menundukkan kepalanya, tetapi matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan yang tak terbayangkan. Ketika dia melihat guntur seperti meteor lewat, dia merasakan jejak aura tuannya di dalam karena jiwa daunnya. Saya, Seng Honghu, tidak salah. Senior adalah orang yang sungguh luar biasa. Guntur yang dia tarik mencapai tingkat ini dan bisa memasuki alam surgawi guntur sebelum dibuka. Jenis kultivasi ini benar-benar tidak dapat dipercaya.
Seseorang sedang berdiri di puncak yang dipenuhi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya di pecahan alam surgawi guntur yang belum terbuka. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih tergerai di udara. Saat pakaian putihnya berkibar di udara, tangannya berada di belakang bajunya dan mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, dia terkejut ketika dia melihat ke kejauhan dan berseru dengan lembut. Menarik. Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi tertarik. Hembusan angin bertiup dan tubuhnya berubah menjadi bintik emas yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dari gunung guntur ini. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera menyadari bahwa ketika lelaki tua itu menghilang, ada aura samar untuk kembali ke asal. Episode 737 orang yang ditakdirkan. Guntur seperti meteor yang membawa Wang Lin ke alam surgawi guntur menjadi lebih gila saat menghantam guntur merah tua. Jumlah guntur di dalamnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dan mencapai tingkat yang mengerikan. Itu memasuki tubuh Wang Lin seperti naga gila. Hanya dalam waktu singkat, itu menyebabkan tubuh Wang Lin terasa mati rasa dan sepenuhnya mengunci jiwa asal Wang Lin. Fenomena ini begitu cepat sehingga Wang Lin bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Seluruh tubuhnya membeku, seolah-olah seseorang telah merapalkan mantra stop padanya. Ketika guntur seperti meteor bertabrakan dengan guntur merah tua, dia dibawa ke alam surgawi guntur. Wang Lin tidak dapat memeriksa sekelilingnya sama sekali karena guntur di sekitarnya jatuh lebih cepat daripada batu yang jatuh. Benda itu membawa suara gemuruh yang menggelegar saat ia menghantam langsung ke pecahan alam surgawi guntur. Meteor tersebut menerobos udara dan menghantam tanah, menyebabkan seluruh pecahannya berguncang dan memicu badai debu besar. Pada saat ini, pecahan itu sangat berdebu sehingga orang tidak dapat melihat lebih dari 30 kaki. Seluruh bumi bergetar hebat seperti ada naga bumi raksasa yang berputar di bawah tanah. Setelah sekian lama, badai debu mereda dan bumi perlahan-lahan juga menjadi tenang. Hanya lubang di permukaan pecahan bagian timur yang membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Asap hijau keluar dari lubang. Saat angin bertiup, asap hijau menghilang. Di ujung lubang ada guntur yang merambat ke dalam bumi bahkan ada yang hangus. Lubang ini sangat dalam, namun kedalaman sebenarnya tidak diketahui. Di bagian paling bawah berbohong Wang Lin. Darah keluar dari lubangnya dan banyak bagian tubuhnya terluka akibat benturan tersebut. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Meskipun alam surgawi guntur ini lebih stabil daripada alam surgawi hujan, namun alam ini masih berada di ambang kehancuran. Satu-satunya perbedaan adalah antara 50 dan 100 langkah satu. Pada dasarnya menyiratkan meskipun perbedaannya sangat besar dalam hal rasio tetapi secara keseluruhan perbedaannya masih cukup kecil dalam skema yang lebih besar. Setelah mengalami guncangan dahsyat dari guntur mirip meteor, pecahan tersebut menjadi lebih tidak stabil. Tidak lama setelah lubang tersebut dibentuk oleh Wang Lin, tepi lubang mulai runtuh dan terjadi serangkaian suara gemuruh yang teredam. Setelah debu mengendap, yang ada hanya reruntuhan, dan lubangnya terkubur seluruhnya. Tubuh seorang lelaki tua berambut putih tampak muncul dari kehampaan. Dia tiba di sebelah tanah tempat lubang itu berada sebelum melihat ke bawah dan tersenyum. Aku sudah hidup lama sekali, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu rakus memasuki alam surgawi guntur secepat ini. Mata lelaki tua itu menyipit. Setelah memperhatikan dengan ama, dia bergumam, jiwa asal si kecil ini mengeluarkan tekanan guntur yang begitu kuat, dan bahkan tubuhnya terbuat dari guntur. Berantakan sekali. Apakah dia manusia atau roh? Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan menjadi roh petir. Namun, lokasi pendaratannya agak menarik. Lupakan saja, karena dia dilihat oleh lelaki tua ini, itu berarti kita sudah ditakdirkan. Mata lelaki tua itu menunjukkan ekspresi tertarik. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke tanah. Seberkas cahaya dengan cepat melewati tanah. Kemudian tubuh lelaki tua itu berkedip-kedip dan menghilang. Ada banyak orang yang ditakdirkan bersamanya, namun masing-masing berakhir dengan sangat tidak berdaya. Waktu perlahan berlalu. Jauh di bawah tanah, Wang Lin perlahan membuka matanya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari seluruh tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya tidak beroperasi dengan baik. Wang Lin tersenyum kecut sambil melihat sekeliling. Ini adalah ruangan batu yang runtuh dengan tanah yang menetes dari atas. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin berjuang untuk duduk dan menutup matanya untuk berkultivasi. Dia perlahan mengaktifkan jiwa asalnya dan menemukan jejak guntur yang tidak sesuai dengan gunturnya sendiri. Guntur ini adalah alasan mengapa jiwa asalnya tidak beroperasi dengan baik.
Lingkungan sekitar benar-benar sunyi tanpa suara apapun, dan Wang Lin benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Pada saat ini, penjaga surgawi keluar dari bayangannya. Ia duduk di hadapan Wang Lin dan melindunginya. 7 hari berlalu dalam sekejap. Wang Lin membuka matanya dan mengeluarkan udara kotor dari mulutnya. Ada bekas guntur di sana. Saya tidak bisa mengambil risiko seperti ini di masa depan. Untungnya, jumlah guntur yang mengganggu jiwa asal saya tidak banyak. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mengeluarkannya dalam waktu singkat. Setelah mengusir guntur itu, luka-luka Wang Lin mulai pulih dan jiwa asalnya sembuh. Tubuhnya rusak, tapi tidak mempengaruhi kultivasinya. Wang Lin melihat ke bumi di atasnya, lalu dia mengambil langkah maju dan langsung menuju ke bumi. Sejak saya datang ke alam surgawi guntur, saya perlu memperhatikan baik-baik untuk melihat perbedaannya dengan alam surgawi hujan. Tubuh Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya, namun tepat saat dia menyentuh tanah di atasnya, ada kilatan cahaya dari tanah tersebut. Seolah-olah dia menabrak dinding besi, terdengar suara gemuruh yang keras dan dia terpental ke tanah. Setelah mendarat di tanah, Wang Lin mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi teror. Kotoran ini mengandung energi asal. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi kilat. Saat dia melihat lebih dekat, ekspresinya menjadi gelap. Ini bukanlah energi asal yang terbentuk secara alami, ini dari mantra yang diucapkan seseorang. Seseorang tidak ingin aku pergi. Mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun dia terluka saat terjatuh, dia kurang lebih sadar akan sekelilingnya. Meskipun tanahnya lebih keras dari biasanya, itu tidak akan menghentikan mantra untuk menembusnya. Namun, kotoran ini telah berubah, yang langsung mengejutkan Wang Lin. Apakah itu seseorang yang merapal mantra atau perubahan yang terjadi karena guntur surgawi terlalu keras? Wang Lin merenung sejenak, dan dengan pikiran, penjaga surgawi itu menyerang. Ia mencoba menerobos di beberapa lokasi. Hasilnya adalah segala arah tidak bisa dilewati selain dari garis lurus ke depan. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Dia bahkan lebih yakin bahwa ini adalah buatan manusia. Seseorang telah melihatnya dan memenjarakannya di sini, hanya menyisakan satu jalan baginya. Mereka bahkan dengan arogan mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya jalan yang tersisa adalah maju. Wang Lin diam-diam merenung. Dia telah menggunakan beberapa hari untuk menyembuhkan dan tidak tahu apakah alam surgawi guntur telah terbuka. Dia juga tidak bisa menyimpulkan identitas orang yang menggunakan mantra itu. Namun, orang ini mampu mengunci sebagian dari alam surgawi. Saya khawatir kultivasi orang ini tidak sederhana. Namun, apa tujuan dia menginginkan saya maju? Cara ini tidak masuk akal. Jika orang itu memusuhi saya, dia bisa saja menyerang secara langsung. Wang Lin merenung dan matanya berbinar. Dia kemudian melihat ke lubang yang dibuat penjaga langit sambil mencari jalan keluar. Lupakan saja, tidak ada gunanya tinggal di sini. Mari kita lihat misteri apa yang ada di depan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menamparkan tasnya dan sikat surgawi emas muncul di tangannya. Sambil memegang kuas, seberkas cahaya merah keluar dari celah di antara alisnya. Hal ini membuatnya terlihat sangat jahat. Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan angin surgawi segera muncul, meniupkan tanah di hadapannya dan membuka sebuah lorong. Indera ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan saluran berliku yang tak terhitung jumlahnya menuju ke hal yang tidak diketahui. Indera ilahinya menyebar lebih jauh namun masih belum dapat menemukan di mana itu berakhir. Setelah merenung sejenak, tubuh Wang Lin langsung menyerang ke depan. Saat dia menyerang ke depan, indera ilahinya menyebar, mencari jalan keluar. Saat dia bergegas melewati terowongan, dia mencoba menerobos di beberapa titik, tapi semua tanah diperkuat oleh mantranya, jadi dia tidak bisa menyerang. Saat dia bergerak, matanya menyipit. Indera ilahinya telah menemukan jalan keluar di depan. Wang Lin tiba-tiba melaju menuju pintu keluar. Namun, dia agak bingung karena pencarian jalan keluarnya sepertinya terlalu mudah. Mungkinkah tempat ini tidak diciptakan oleh mantra tetapi disebabkan oleh guntur? Wang Lin mulai merenung dan melambat. Tepat pada saat ini, pintu keluar tempat dia terkunci mengeluarkan kilatan cahaya. Saat cahayanya menghilang, pintu keluarnya juga menghilang tanpa jejak. Wang Lin terkejut dan ekspresinya menjadi lebih suram. Setelah merenung sebentar, dia mendengus dingin dan menuju pintu keluar. Setelah sampai di pintu keluar, dia melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik dan menuju pertigaan lainnya. Indera ilahinya tersebar dan dengan cermat mengamati setiap terowongan. Setengah jam kemudian, inderanya menemukan jalan keluar lain. Cahaya abu-abu masuk melalui pintu keluar.
Jelas bahwa jalan keluar itu mengarah ke permukaan. Wang Lin tidak ragu-ragu dan langsung menyerang di pintu keluar. Dia sudah bergerak sangat cepat, tapi dia tidak bisa berteleportasi. Namun, dia segera sampai di dekat pintu keluar. Ketika dia hanya berjarak 100 kaki dari pintu keluar, dia bergegas maju. Namun, pada saat ini, pintu keluar mengeluarkan kilatan cahaya putih dan menghilang. Wang Lin melewatkan pintu keluar. Dia mengepalkan tinjunya dan memasang ekspresi yang sangat muram. Dia kemudian mengangkat kepalanya. Matanya seolah mampu menembus bumi. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia berbalik dan pergi. Tempat ini pasti diciptakan oleh mantra. Saat Wang Lin dengan murung bergerak melalui terowongan yang tak ada habisnya, dia menenangkan mentalitas cemasnya yang sebelumnya. Pintu keluar ini jelas dikendalikan oleh seseorang. Mereka ingin dia melihat pintu keluar tetapi tidak bisa keluar. Jika dia menjadi cemas dan terburu-buru, akan lebih sulit lagi untuk pergi. Pada saat ini, di suatu tempat di alam surgawi guntur, tangan lelaki tua itu ada di belakang punggungnya. Dia tersenyum dan bergumam, sudah lama sekali sejak seseorang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini muncul. Jika junior ini bisa pergi dalam waktu 7 hari, itu berarti dia lebih ditakdirkan. Saya sangat berharap si kecil ini bisa keluar dalam 7 hari. Ada banyak tempat menarik di alam surgawi guntur yang sangat cocok untuk orang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini. Waktu 3 hari berlalu. Wang Lin bergerak melalui lorong bawah tanah seperti kilat dengan indera ilahi menyebar. Dia akan menemukan jalan keluar hampir setiap setengah jam, tapi dia tidak akan pernah pergi dan melanjutkan perjalanannya sendiri. Menggunakan waktu 3 hari, dia berjalan melewati semua lorong bawah tanah. Hasilnya, peta lengkap muncul di benaknya. Dia juga menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Episode 738 ingin membunuh. Karena tempat ini runtuh saat aku terjatuh, itu artinya tempat ini tidak stabil. Jadi meskipun tempat ini disegel dengan mantra yang kuat, tetap saja tidak akan mampu menahan keruntuhan alam surgawi. Wang Lin menghitung bahwa tinggal di terowongan ini akan mengeluarkannya dari sini. Lebih tepatnya, lokasi ini merupakan titik penghubung semua terowongan. Hampir semua jalur percabangan terhubung ke terowongan ini. Keluaran yang muncul pada waktu-waktu tertentu memikat saya dan membuat saya semakin kesal ketika saya mencoba untuk menyerbunya. Orang ini sungguh bosan. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Bagaimana dia bisa rela dibodohi oleh orang lain seperti ini? Saat ini dia harus menerobos skema ini dengan kekuatannya sendiri. Wang Lin mengangkat kepalanya dan mengunci tanah di atasnya. Dia kemudian menamparkan tasnya dan kereta perang pembunuh dewa terbang keluar, berubah menjadi binatang guntur. Pada saat binatang guntur muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Itu terhubung ke Wang Lin, jadi tanpa menunggu perintah Wang Lin, sejumlah besar guntur bergerak ke seluruh tubuhnya dan berkumpul di tanduk peraknya. Saat ini, tanduk peraknya memancarkan cahaya terang. Saat ia meraung, binatang itu menyerbu membawa cahaya yang kuat. Itu seperti pedang tajam yang mengarah ke tanah di atas terowongan. Gemuruh keras bergema di seluruh lorong dan getaran hebat tiba-tiba muncul. Wang Linu dapat dengan jelas merasakan getaran kuat yang menyebar ke seluruh terowongan dan segera mempengaruhi semua terowongan lainnya. Tubuh Thunder Beast terlempar ke belakang. Kekuatan pantulan yang kuat adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditanggungnya. Setelah mundur beberapa langkah, tubuhnya bergetar, tetapi matanya dipenuhi dengan niat bertarung dan tatapan pantang menyerah. Tepat pada saat ini, bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan penjaga langit terbang keluar. Tubuhnya diselimuti cahaya keemasan dan melontarkan pukulan ke tempat serangan binatang guntur itu mendarat. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi menyebabkan guncangan hebat yang menyebar ke seluruh area. Tubuh penjaga langit itu kokoh, sehingga ia menarik tinjunya dan melayangkan pukulan lagi, menyebabkan lebih banyak gemetar. Kekuatan pantulan sangat kuat, dan setelah 5 pukulan, penjaga langit harus mundur. Cahaya keemasan di sekitar penjaga langit meredup dan auranya menjadi tidak stabil. Mata Wang Lin tenang. Lokasi yang dipilihnya tidak mungkin salah. Pada saat ini, penjaga surgawi mundur dan Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi berisi Suli Guo yang telah terbangun. Pedang surgawi meluncur maju bersamaan dengan kutukan Suli Guo. Serangan berturut-turut dari binatang guntur, penjaga langit, dan pedang langit menyebabkan pecahan itu bergetar hebat, terutama terowongan ini. Karena terowongan ini terhubung dengan semua terowongan lainnya juga bergetar hebat. Wang Lin meraung, lalu tangannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak. Jiwa asalnya mengeluarkan guntur dan guntur berkumpul di tangannya.
Dia melemparkan guntur, dan binatang guntur juga meraung dan menyerang dengan guntur. Penjaga surgawi mengikuti setelahnya. Seluruh pecahannya mulai bergetar hebat. Pada saat ini, guncangan hebat menyebabkan terowongan itu runtuh. Runtuhnya salah satu terowongan menyebabkan reaksi berantai, sehingga semua terowongan penghubung langsung runtuh juga. Keruntuhan menyebar dan sejumlah besar tanah berjatuhan. Namun, jejak energi asal muncul dan mengelilingi area sekitarnya. Benang energi asal sangat padat dan jarang berpotongan. Namun, setiap kali garis itu berpotongan, sebuah pintu terang muncul. Murid Wang Lin menyusut. Dia tidak mengira mantra itu akan tetap ada setelah runtuhnya terowongan. Namun, tanpa halangan dari tanah, lebih mudah bagi Wang Lin untuk keluar melalui pintu keluar yang muncul setiap setengah jam. Saat pintu lampu berikutnya muncul, tubuh Wang Lin berkedip dan dia keluar dari pintu dengan kecepatan tercepatnya. Penjaga surgawi dan binatang guntur mengikuti setelahnya. Saat dia keluar, dia tidak berhenti. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menghela napas panjang. Apa tujuan orang ini? Jika dia ingin membunuhku, tidak akan sulit dengan mantra ini. Jika dia ingin menjebakku, hilangkan saja pintu itu. Namun, ini, kenapa? Wang Lin menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Garis yang membentuk penjara masih ada. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menyingkirkan binatang guntur dan penjaga langit. Namun, ketika dia melihat garis asal energi di bawahnya, dia merasakan kulit kepalanya tergelitik. Dia melihat sekeliling sambil merenung dan bergumam, tempat ini adalah alam surgawi guntur. Batu giok surgawi seharusnya menjadi benda yang tidak dapat dibuang lagi bagi para kultivator yang telah melangkah ke langkah kedua. Lagi pula, para kultivator langkah kedua fokus pada energi asal. Pertanyaan ini telah ada di lubuk hatinya sejak dia mengetahui tentang energi asal. Dia bertanya-tanya mengapa begitu banyak kultivator langkah kedua begitu bersemangat untuk datang ke alam surgawi guntur. Setelah bertemu Seng Honghu, Wang Lin membuat beberapa tebakan dan secara bertahap memahami sesuatu. Selain batu giok surgawi, ada pil surgawi dan harta karun di alam surgawi guntur. Meski ada yang diambil setiap kali dibuka, masih ada yang tersisa. Adapun apakah seseorang dapat menemukannya, itu tergantung pada kekayaannya sendiri. Bahkan ada rumor tentang mantra surgawi yang lengkap. Meskipun sebagian besar mantra surgawi tidak lengkap, para kultivator sistem bintang seluruh langit yakin bahwa pasti ada mantra surgawi yang lengkap di sini. Selain semua itu, ada alasan penting lainnya. Sejauh ini, 8 mayat makhluk surgawi yang utuh telah ditemukan di alam surgawi guntur. Jika seseorang dapat menemukan mayat makhluk surgawi, meskipun itu hanya sebuah petunjuk, mereka dapat menjualnya ke kuil surgawi guntur. Jika petunjuknya akurat, seseorang akan mendapat manfaat besar. Jika seseorang bisa mendapatkan sendiri mayat makhluk surgawi dan menyerahkannya ke kuil surgawi guntur, maka keuntungan individu tidak akan terbayangkan. Bahkan keuntungan yang diterima keluarga seseorang akan menjadi hasil panen yang besar. Jika orang yang memperoleh jenazah surgawi memiliki cukup bakat, mereka bahkan dapat dianggap sebagai murid salah satu dari 10 tetua agung. Sejak saat itu, mereka akan berada di atas yang lain dan masa depan mereka tidak terbatas. Selain semua ini, apa yang benar-benar menarik para kultivator langkah kedua sistem bintang All Heaven ke tempat ini adalah lubang energi asal. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, seorang kultivator menemukan lubang energi asal yang setengah terbengkalai. Kultivator itu baru berada di tahap ascendan, dan setelah berkultivasi di dalam lubang energi asal, dia secara ajaib berhasil menembus langkah pertama dan mencapai langkah kedua. Entah kenapa, berita ini menyebar dan menyebabkan setiap kultivator menjadi tergila-gila karenanya. Adapun bagaimana lubang energi asal terbentuk, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pernah melihatnya berkali-kali alam surgawi guntur telah dibuka sebelumnya. Seolah-olah lubang energi asal ini muncul entah dari mana. Ada sejumlah besar energi asal di dalam lubang energi asal. Energi asal di sana sangat kaya dan tidak memerlukan pemurnian apapun. Bahkan jika seseorang tidak berada pada langkah kedua, mereka hanya perlu berkultivasi untuk menyerapnya. Berbagai rumor yang disebarkan oleh berbagai orang menyebabkan banyak sekali kultivator berkumpul di alam surgawi guntur. Selain lubang energi asal, ada alat yang disebut alat asal oleh para kultivator All Heaven. Energi yang terkandung di dalam alat asal berbeda dengan energi di dalam batu giok langit. Jika seorang kultivator langkah pertama menyerapnya, itu akan menjadi energi spiritual surgawi, tetapi jika seorang kultivator langkah kedua menyerapnya, itu akan menjadi energi asal. Semua ini adalah alasan sebenarnya mengapa Wang Lin tergoda untuk datang.
Dia juga curiga mengapa dia belum pernah mendengar hal-hal ini di alam surgawi hujan. Tidak ada jawaban, tapi dia samar-samar menebak bahwa alam surgawi hujan agak kecil dibandingkan dengan alam surgawi guntur. Hal ini tentu saja bisa jadi karena keruntuhannya lebih parah, sehingga banyak wilayah yang sudah tidak ada lagi. Namun, ada kemungkinan juga beberapa area tidak dapat diakses oleh orang lain atau tidak dibuka untuk umum sama sekali. Kultivasi saya masih belum cukup. Wang Lin menghela nafas, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia hendak pergi. Pada saat ini, garis energi asal tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin berhenti dan menatap pemandangan itu. Pada saat ini, sedikit fluktuasi energi spiritual surgawi datang dari tanah yang runtuh. Pegangan berwarna putih keabu-abuan setengah terbuka di dalam tanah. Fluktuasi energi spiritual surgawi berasal dari objek ini. Pada sebuah fragmen di suatu tempat di alam surgawi guntur, lelaki tua itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap gunung yang menjulang tinggi di depannya. Dia menjilat bibirnya dan hendak berjalan ke depan, tapi dia tiba-tiba berhenti seolah dia mendeteksi sesuatu dan tertawa. Si kecil itu mengambil jalan pintas, kalau tidak, mustahil baginya untuk pergi dalam waktu 7 hari. Namun, tidak ada salahnya mengambil jalan pintas. Karena kamu sangat ingin menjadi orang yang ditakdirkan dengan lelaki tua ini, maka lelaki tua ini akan dengan enggan menyetujuinya. Namun, masih ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan. Orang tua ini telah menyiapkan materi selama puluhan ribu tahun agar masalah ini akhirnya berhasil. Setelah aku mengambil jiwa gunung ini dan menempatkan formasi agung seluruh langit, aku akan datang dan menemukanmu. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan pengalamannya, hampir tidak ada hal yang bisa membuatnya bersemangat. Jika ada sesuatu yang membawa kegembiraan dalam hidupnya, maka itu adalah rencana mengerikan yang telah dia kerjakan selama puluhan ribu tahun. Orang tua itu tertawa kecil ketika dia melangkah maju menuju gunung yang menjulang tinggi. Orang tua ini akan menjadi orang nomor 1 di sistem bintang All Heaven. Setelah rencana ini selesai, saya dapat menyapu seluruh sistem bintang aliansi dan membuat Tuan Zhong Xuan sialan itu mati tanpa pemakaman. Adapun Wang Lin, dia perlahan mendarat, mengulurkan tangan, dan mengeluarkan benda itu dari tanah. Benda ini tidak lengkap, seolah-olah itu adalah bagian dari vas air. Matanya bersinar dan melihat ke tanah. Samar-samar dia bisa merasakan ada beberapa fluktuasi lagi di bawah tanah. Mengapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Saya baru mendeteksinya setelah tempat ini runtuh. Wang Lin melihatnya dan merenung. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya menerobos cakrawala. Sinar cahaya ini berwarna hitam dan sepertinya membawa energi iblis yang pekat. Sinar cahaya hitam sepertinya menyadari sesuatu dan kemudian langsung menuju ke arah Wang Lin. Energi iblis mengandung niat membunuh dan kesombongan yang tidak terselubung. Junior di depan, tinggalkan benda di tanganmu dan pergilah dari sini. Jika kamu tidak patuh, mati. N. Episode 739 Keluarga Su Donglin. Yang terjadi setelah suara itu adalah api iblis yang menutupi seluruh langit. Api hitam memancarkan panas yang dapat membakar jiwa asal seseorang, dan langsung menutupi langit. Seolah-olah lapisan tipis awan di langit terkikis oleh api iblis dan dipenuhi energi iblis. Seolah-olah mereka hanya perlu mengumpulkan air di dalamnya untuk memulai badai hujan lebat. Membawa sedikit hujan, nyala api bergerak mengikuti angin dan bergegas menuju tanah. Energi iblis di sekitar tanah menjadi mengerikan dalam sekejap. Jika seseorang melihat dari jauh, mereka akan melihat bahwa energi iblis telah membentuk hantu besar dengan satu tanduk. Seorang pemuda berjubah ungu muncul di atas kepala hantu itu. Matanya memancarkan cahaya haus darah dan rambut hitamnya melayang di belakangnya. Dia menginjak hantu itu dan kemudian ia berlari menuju tanah. Wang Lin berdiri di tanah sambil dengan tenang menatap ke langit. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasukkan pegangan yang rusak itu ke dalam tasnya. Ketika hantu iblis mendekat, pemuda di atas menatap Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu mendekati kematian." Dia tidak bergerak, tetapi hujan di dekatnya dengan cepat mengembun dan mengalir deras. Hujan membentuk anak panah yang menembus udara. Mereka terbang menuju Wang Lin sambil menciptakan suara siulan yang aneh. Pemuda itu berada pada tahap ilusi yin, dan jelas bahwa dia bukanlah orang baru dalam kultivasi ini. Meskipun dia belum berada di puncak, dia masih berada di tahap pertengahan. Kultivasinya bisa menandingi Daois Guntur, dan mantra iblisnya membuatnya semakin ganas. Bahkan Daois Guntur belum tentu lebih unggul melawannya. Anak panah yang terbentuk dari hujan mengandung niat membunuh yang dahsyat.
Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mundur beberapa langkah. Tangannya terulur dan semburan guntur meledak. Pada saat yang sama, bola guntur muncul, dan masing-masing dihubungkan oleh petir. Dengan ujung jarinya, bola guntur ini menyerbu ke arah anak panah. Saat bola guntur mendekati anak panah, mereka segera meledak. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan anak panah tersebut segera hancur. Panah hujan yang tak terhitung jumlahnya menghilang 100 kaki di depan Wang Lin. Pemuda di atas hantu iblis dengan tenang dan perlahan berkata, sedikit menarik. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin tidak hanya mundur, dia juga melangkah maju. Dia sudah marah karena terjebak di dalam terowongan, dan sekarang dia telah bertemu dengan pemuda yang menyerang dengan niat membunuh segera. Seolah-olah dia sangat lemah di mata semua orang sehingga mereka bisa menyerangnya sesuka mereka. Sepertinya aku terlalu rendah hati dalam sistem bintang seluruh langit. Jika pemuda berada pada tahap korporeal yang, Wang Lin mungkin akan ragu-ragu dan memilih untuk mundur. Namun, dia telah membunuh para kultivator ilusori Yin sebelumnya, dan dia melangkah langsung menuju hantu itu. Menggunakan mantra iblis di hadapanku. Aku bahkan telah melawan iblis yang tersebar. Dengan satu langkah, Wang Lin melangkah ke udara. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan jiwa asalnya menjadi aktif. Guntur dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Bola guntur biru tiba-tiba muncul, dan itu berisi terlalu banyak guntur. Saat itu muncul, itu menyebabkan lingkungan sekitar berubah. Tempat ini adalah alam surgawi guntur, jadi tidak kekurangan guntur. Saat bola guntur Wang Lin muncul, untaian guntur muncul di tanah dan bahkan langit pun tampak terpengaruh. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya tertarik pada bola guntur. Memegang bola guntur, Wang Lin melompat ke depan dan mendorong bola. Bola guntur meluncur langsung ke arah pemuda di atas hantu iblis. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Bukan saja niat membunuh di matanya tidak berkurang, tapi malah menjadi lebih kuat. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan pada saat bola guntur mendekat, dia berteriak, "Iblis, melahap!" Dua cahaya iblis yang haus darah tiba-tiba muncul pada hantu iblis yang awalnya tampak buram. Kemudian retakan muncul dan menjadi semakin besar sebelum melahap bola petir tersebut. Guntur lemah seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan api iblisku. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan semua hujan berkumpul. Hujan bergerak di dalam tangannya. Dalam sekejap, tombak panjang terbentuk. Itu terbentuk dari hujan, tapi sepertinya terbuat dari tinta. Tombak itu berwarna hitam dan sepertinya mengalir. Kemudian pemuda itu melambaikan tangannya dan tirai air menyerbu ke arah Wang Lin dengan energi iblis yang pekat. Wang Lin tenang saat dia menamparkan tasnya dan sesuatu muncul di tangannya. Itu adalah gunung surgawi. Saat muncul di tangannya, ukurannya segera bertambah hingga sebesar gunung. Saat tirai air tiba, Wang Lin menekankan tangan kanannya ke gunung dengan cahaya misterius di matanya. Saat dia mengangkat tangannya, untaian jiwa gunung itu tercabut seolah-olah saling menarik keluar. Ketika tangan kanan Wang Lin terangkat sepenuhnya, jiwa gunung telah berubah menjadi bola kabut di tangannya dan mengeluarkan aura kuno. Tubuh Wang Lin seperti cahaya. Dia sangat cepat sehingga pada saat dia bergerak, dia menimbulkan suara gemuruh. Sambil memegang kabut di tangannya, Wang Lin bergegas keluar tepat ketika tirai air ditutup. Air menembus ke dalam tubuhnya dan segera berubah menjadi tetesan air dingin, jahat, yang tak terhitung jumlahnya yang langsung mengelilingi Wang Lin. Namun, begitu kabut itu mengelilingi Wang Lin, kabut di tangannya mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang memungkinkan Wang Lin menerobos tirai air. Tanpa berhenti sama sekali, dia menyerbu ke depan dan menekan kabut ke arah pemuda di hantu iblis itu. Ekspresi pemuda itu tenggelam saat kabut muncul. Dia segera melemparkan tombaknya dan tombak itu menyerang seperti seekor naga. Tombak itu melesat di udara dan menembus bola kabut. Setelah Wang Lin melempar bola kabut, dia tidak berhenti tetapi bergegas maju dan berteriak, "Menyebar!" Bola kabut tiba-tiba menyebar dan membengkak beberapa kali, menjadi kabut tebal yang menutupi seluruh tombak. Ekspresi pemuda itu berubah dan hendak menggunakan mantra. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, "Guntur, meledak!" Bola guntur yang dimakan oleh hantu iblis tidak hancur, ia bersembunyi. Saat Wang Lin berteriak, guntur yang kuat meledak di dalam tubuh hantu. Cahaya biru segera muncul di dalam bayangan itu. Cahayanya menjadi semakin terang sebelum mencapai batasnya secara instan. Akhirnya, dalam serangkaian gemuruh yang menggelegar, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh hantu itu. Tubuhnya yang besar dan ilusi benar-benar runtuh.
Perubahan drastis tersebut menyebabkan ekspresi pemuda menjadi semakin suram. Pada nafas sebelum hantu itu roboh, pemuda itu telah meninggalkan tubuh hantu itu. Namun, Wang Lin sudah mendekat. Bayangan Wang Lin melintas dan penjaga langit dengan cepat melangkah keluar. Di mata pemuda itu, seolah-olah Wang Lin terbelah menjadi dua. Seluruh tubuh penjaga langit memancarkan cahaya keemasan yang mengalir seperti air menuju tangan kanannya. Pada saat ini, sepertinya penjaga langit sedang menahan matahari. Satu pukulan dilemparkan. Karena kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir Ascendan, tidak semudah sebelumnya untuk melihat bahwa penjaga surgawi bersembunyi di balik bayangannya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu terjadi begitu cepat sehingga para pemuda bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak menyangka bahwa hanya seorang kultivator Ascendan tahap akhir yang mampu menciptakan bola petir sekuat ini dan mengeluarkan jiwa gunung tersebut. Yang paling mengejutkannya adalah pukulan dari boneka itu. Badai yang ditimbulkan oleh pukulan ini terlalu kuat. Tidak hanya cahaya keemasan yang menyilaukan, bahkan jiwa asalnya pun merasakan sakit saat cahaya menyinari dirinya. Pukulan ini adalah puncak kekuatan penjaga langit. Itu adalah pukulan yang bisa menghancurkan dunia. Itu sangat cepat dan mendarat tepat di hadapan pemuda itu. Perubahan berturut-turut membuatnya benar-benar tidak siap. Dari serangan lambat saat dia mulai hingga perubahan mendadak yang terjadi setelahnya, pemuda tersebut merasakan krisis hidup dan mati yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia tidak ragu-ragu untuk segera mundur, karena pukulan ini membuat kulit kepalanya terasa kesemutan. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak mundur dan terkena pukulan ini, bahkan dengan kultivasi ilusori yin-nya, dia pasti akan mati. Saat pemuda itu mundur, pukulan penjaga langit itu meledak. Pemuda itu menggigit ujung lidahnya tanpa ragu dan memuntahkan darah esensi yang mengandung energi asal. Ekspresinya menjadi galak dan dia berteriak, "Layar Donglin." Intisari darahnya meledak seperti air yang jatuh ke dalam minyak panas. Kabut darah berkumpul di hadapan pemuda itu untuk memblokir pukulan boneka itu. Ketika pukulan itu mendarat di kabut darah, suara yang mengejutkan seluruh pecahan tiba-tiba bergema di seluruh pecahan itu. Suara ini sangat keras dan dampaknya menyebar dengan cepat. Seolah-olah seluruh bumi setinggi 10 kaki terkikis oleh gelombang kejut. Sejumlah besar tanah berterbangan ke udara dan puing-puing yang mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi muncul. Kabut darah menghilang dan boneka itu jatuh ke tanah sebelum mundur beberapa langkah lagi untuk menenangkan diri. Namun, cahaya keemasan itu benar-benar hilang dan sepertinya telah menggunakan seluruh energinya. Jelas bagi siapapun bahwa tubuh penjaga surgawi itu gemetar ringan. Pemuda yang datang dengan niat membunuh terbang menuju tanah seperti meteor dan menghantam tanah dengan keras. Teratai hitam ilusi yang memancarkan api iblis hitam yang kuat muncul di atasnya. Dalam 5.000 tahun, kamu adalah orang pertama yang menjadikanku, Su Fenghan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras dan teredam dari dalam kabut yang dibentuk oleh jiwa gunung. Ada gema yang keras saat kabut menghilang dan benang kembali ke gunung surgawi. Tombak di dalamnya telah kehilangan kekuatannya dan menghilang, dan hujan turun ke bumi. Episode 740 tak tertandingi, Pertempuran Dao. Kata-kata Su Fenghan terganggu oleh hilangnya tombaknya. Saat sosok rampingnya keluar dari debu, wajahnya pucat dan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Matanya dingin dan membawa niat membunuh yang sangat besar. Kamu sangat bagus, sangat bagus. Suara dingin keluar dari mulutnya dan juga mengertakkan gigi. Didorong sejauh ini oleh seorang kultivator langkah pertama adalah sebuah aib. Dia lupa bahwa dia datang ke sini untuk mencari potongan harta karun di bawah tanah. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membunuh Wang Lin. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Sangat sulit untuk membunuh kultivator langkah kedua. Semua perhitungan dan serangan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penjaga langit untuk melakukan pukulan itu. Jika itu adalah kultivator langkah pertama, mereka tidak akan mampu memblokir serangan itu. Namun, dia hanya bisa melukai tetapi tidak membunuh seorang kultivator yin ilusi yang bahkan tidak bisa dianggap telah benar-benar mencapai langkah kedua. Orang ini jauh lebih kuat daripada Daois Guntur saat itu. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua pecahan yang terlihat di permukaan dikumpulkan olehnya. Wang Lin sedang menatap api teratai jahat di atas kepala Su Fenghan. Su Fenghan menarik napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan dengan muram berkata, "Bahkan jika kamu memiliki boneka itu, berkat Dao teratai iblisku yang terbentuk ketika aku mencapai tahap ilusori yin, kamu akan tetap melakukannya." Menjadi abu. Iblis Lotus Dao, rotasi pertama.
Ketika Su Fenghan selesai berbicara, teratai iblisnya mulai berputar perlahan. Rotasi tersebut menyebabkan api iblis segera menjadi lebih kuat dan menutupi separuh langit. Ekspresi Wang Lin sangat serius. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat seorang kultivator dengan dao mereka sendiri. Perputaran teratai iblis sepertinya telah menggantikan dunia itu sendiri. Seolah-olah dunia sedang berputar. Perasaan ini sangat tidak nyata tetapi juga sangat nyata. Seolah-olah dia telah menjadi sebutir pasir di dunia dan tanpa ampun terhapus oleh perputaran dunia. Saya tidak bisa membiarkannya terus berputar. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba menjadi pucat. Guntur tiba-tiba bergema di langit yang setengah tertutup oleh api hitam dari teratai iblis. Dalam sekejap, sungai bawah tanah muncul di langit. Sungai dunia bawah ini sangat panjang, seolah-olah sebuah sungai besar tiba-tiba muncul di langit. Semburan tangisan sedih datang dari dalam, membuatnya seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sungai dunia bawah masuk ke dalam wilayah api hitam, menciptakan kekuatan yang berlawanan. Pada saat ini, perputaran dunia berangsur-angsur berhenti dan Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius. Kultivator yang memiliki dao sendiri dan dapat mewujudkannya sangatlah menakutkan. Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Mata Su Fenghan menyipit saat dia menatap sungai dunia bawah dan perlahan berkata, jadi kamu juga bisa mewujudkan daomu sendiri. Anda juga dapat menarik jiwa dari gunung dan memiliki begitu banyak harta ajaib. Jika tebakan saya benar, Anda juga merupakan kultivator langkah kedua, tetapi karena keadaan tertentu, kultivasi Anda jatuh ke puncak tahap akhir ascendan. Hanya penjelasan ini yang dapat mencegah Su Fenghan merasa tidak enak. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa seorang kultivator ascendan bisa sekuat ini. Saya yakin boneka itu adalah tubuh asli Anda dan tubuh ini adalah tiruan Anda. Kamu pasti terlalu terluka hingga jiwa asalmu bisa kembali ke tubuh aslimu. Semakin banyak Su Fenghan berbicara, semakin jernih pikirannya dan semakin dia yakin dengan spekulasinya. Mari kita lihat dao mana yang lebih kuat. Mata Su Fenghan menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Teratai di atas kepalanya segera mulai berputar lebih cepat. Api hitam itu menjadi semakin mengerikan hingga membentuk dinding api hitam yang akan membuat tenggorokan siapapun terasa kering saat melihatnya. Su Fenghan berteriak, api iblis, bakar. Pusaran api terpisah dari teratai dan menyerbu ke arah Wang Lin. Pusaran itu berputar dengan cepat, menciptakan angin kencang yang membawa panas yang menyengat. Angin ini menciptakan badai yang menutup dengan cepat di Wang Lin. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya keemasan. Pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati pertamanya sejak mencapai puncak tahap akhir ascendan. Saat api iblis mendekat, Wang Lin mengangkat tangannya dan berteriak, kemampuan kedua, padatkan jiwa sungai. Sungai dunia bawah segera bergetar dan semua kebencian di dalamnya memadat. Kebencian ini terlalu kuat. Itu semua kebencian yang dikumpulkan Wang Lin dari semua manusia di planet King Lin. Semua kebencian digabungkan untuk membentuk keluhan yang sangat besar. Kebencian yang mengerikan itu berubah menjadi padat dan muncul sebagai bayangan. Setiap bayangan memiliki sosok manusia. Dalam sekejap, bayangan manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Saat ini, dunia terasa sempit dan penuh sesak. Namun, manusia yang terbentuk oleh kebencian semuanya menyatu dalam sekejap mata. Hasilnya adalah roh kebencian berbentuk manusia yang tidak memiliki penampilan spesifik. Semangat kebencian lahir dari sungai dunia bawah. Seperti yang terlihat, sungai dunia bawah melilit roh dan menyerang pusaran api iblis. Roh kebencian dan pusaran api iblis bertabrakan, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Saat ini, suara yang sangat keras datang dari langit. Seluruh langit sepertinya terkoyak oleh kekuatan ini. Bumi berguncang hebat karena pengaruh kekuatan tersebut. Retakan muncul di hadapan Wang Lin dan Su Fenghan dan dengan cepat menyebar. Seolah-olah seluruh benua terbelah dua. Roh kebencian itu hancur menjadi untaian kebencian yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah runtuh. Sungai dunia bawah adalah daunnya, dan keruntuhannya berarti runtuhnya daunnya. Ketika Wang Lin merasakan efek keruntuhan, ekspresinya langsung berubah pucat dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Kekuatan api iblis disalurkan ke sungai dunia bawah, dan ketika sungai dunia bawah runtuh, itu ditransmisikan ke dalam jiwa asal Wang Lin. Api iblis ini menyala seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Wajah Wang Lin memerah, lalu dia batuk seteguk darah dan segera dipenuhi dengan niat membunuh. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai dunia bawah. Kepala Wang Lin tersentak ke atas dan dia menatap sungai bawah tanah yang runtuh. Sifat pantang menyerahnya terungkap melalui tatapannya.
Dia tidak akan pernah menyerah. Jika daunnya runtuh, maka dia akan mereformasinya sekali lagi. Jika sungai dunia bawah runtuh, maka dia akan memperbaikinya sekali lagi. Api iblis dipaksa keluar melalui pori-pori tubuhnya. Api iblis tidak terlihat, tapi kemudian gas hitam naik ke udara. Ekspresi Su Fenghan juga pucat dan dia juga mundur beberapa langkah. Meskipun api iblis yang dibentuk oleh daunnya tidak runtuh, seolah-olah hujan telah turun di atasnya, dan lebih dari separuh apinya telah padam. Bahkan tubuhnya terkikis oleh roh kebencian dari sungai bawah tanah. Untungnya, kultivasinya cukup kuat sehingga ia bisa menekannya setelah banyak upaya. Jika dia tidak menekannya, itu akan menyerang pikirannya dan dia akan menjadi gila bahkan sebelum Wang Lin sempat menyerang. Pertempuran Dao adalah yang paling berbahaya. Kata-kata itu tidak salah. Untuk pertama kalinya, Su Fenghan menempatkan Wang Lin pada level yang sama dengan dirinya. Pertempuran Dao sering kali mengguncang akar para kultivator. Ini bukanlah jiwa asal atau daging mereka, melainkan hati Dao mereka. Konsekuensi dari kerusakan jantung Dao sangat mengerikan karena sangat sulit untuk dipulihkan. Su Fenghan melihat bahwa sungai bawah tanah Wang Lin telah runtuh, tetapi pada saat ini, kemauan yang kuat dan pantang menyerah benar-benar menyebabkan sungai bawah tanah yang runtuh itu terbentuk kembali. Pemandangan ini sangat mengejutkannya dan matanya menampakkan cahaya misterius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mantra Dao seperti ini. Matanya berbinar dan tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah pertarungan Dao, dan jika dia mundur, konsekuensinya akan sangat serius. Tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Teratai iblis, 100 putaran." Teratai itu bergetar dan berputar dengan cepat. Pada saat ini, perasaan bahwa dunia berputar muncul sekali lagi. Perasaan ini begitu menakutkan sehingga tubuh Wang Lin mundur tanpa sadar. Dia tidak ingin mundur, tapi dia tidak punya pilihan. Rasanya dia akan dilenyapkan oleh dunia yang berputar jika dia tidak mundur. Saya telah membunuh para kultivator ilusori Yin sebelumnya, jadi bukan tidak mungkin untuk membunuh yang lain. Kaki kanan Wang Lin menginjak tanah dan tubuhnya berhenti. Tatapan pantang menyerahnya tertuju langsung ke sungai dunia bawah. Ini juga akan mengandung kepercayaan diri Wang Lin. Kombinasi kemauan dan keyakinan yang pantang menyerah ini menyebabkan sungai dunia bawah berhenti runtuh. Hisapan kuat datang dari dalam sungai dunia bawah. Pengisapan ini sangat kuat. Seolah-olah ia ingin menyedot semuanya ke dalam sungai dunia bawah. Tidak peduli bagaimana seseorang memutarnya, tidak dapat lepas dari hisapan yang dipahami dari persimpangan dua sistem bintang. Pengisapan ini begitu kuat bahkan menyebabkan teratai melambat. Seolah-olah berada di dalam air, putarannya terhambat dan melambat. Perubahan ini menyebabkan ekspresi Su Fenghan berubah drastis. Tanpa ragu, dia melompat. Dia hendak duduk di atas teratai dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai itu berputar. Bagaimana Wang Lin bisa memberinya kesempatan itu? Wang Lin segera menyerang. Di bawah hisapan sungai dunia bawah, tangan kanannya menunjuk ke udara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, "Karma Whip." Garis melengkung tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin. Garis tipis ini perlahan memanjang hingga menjadi cambuk yang panjang. Saat cambuk itu muncul, cambuk itu langsung bergetar dan mengeluarkan suara gertakan. Itu menyebabkan munculnya riak yang tak terhitung jumlahnya, dan itu seperti benda tak berwujud. Tanpa ampun ia mencambuk Su Fenghan, yang sedang menuju ke arah teratai. Cambuk itu hanya menyerang di udara, tetapi secara misterius mempengaruhi Su Fenghan. Tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya berhenti. Cambuk karma menyerang karma. Hati Dao orang ini memiliki cacat. Mata Wang Lin menyipit dan dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu.